Fearless Martial God. Sinopsis. Setelah mengalami kematian karena kecelakaan mobil, Lin Feng melintasi dunia dan menemukan kalau dirinya di dunia lain dalam keadaan hampir mati. Karena itulah ia berhasil mendapatkan kesempatan untuk hidup kedua kalinya. Dengan kehidupan barunya sebagai Tuan Muda Lin dari klan Lin, apakah ia berhasil menjadi seorang seniman bela diri yang hebat dan berhasilkah ia membalaskan orang-orang yang membuli dirinya dulu? Bab 1, Kebangkitan Roh, Subscribe Penatua. Seni bela diri adalah yang menentukan nasib kamu serta hidup dan mati kamu. Yang lemah dipermalukan sementara yang kuat memandang rendah dunia. Roh bela diri merupakan bakat bawaan orang-orang di benua ini dan dianggap sebagai jiwa pejuang. Dapat dikatakan bahwa prestasi seorang pejuang terkait erat dengan semangat bela diri mereka. Ada banyak jenis roh bela diri, roh alam seperti api, es, angin topan, penerangan, del. Roh senjata seperti pisau, senjata, pedang dan tombak. Roh binatang seperti harimau putih, badak gila, kera yang kejam dan ular naga. Selain itu ada juga banyak roh jiwa yang kuat seperti roh abadi. Roh bela diri itu akan berevolusi dan meningkatkan kekuatannya bersama dengan tingkat budidaya tuannya. Kota Yangsu, rumah keluarga Lin. Lin Feng membuka matanya dan menatap ruang dengan interior kuno dan asing. Di ruangan yang asing namun terasa akrab, matanya mengungkapkan kebingungan dan sedikit frustrasi. Untung aku masih selamat, Lin Feng berbisik di dalam hatinya. Pada saat itu senyum kecutnya lenyap dan sedikit senyum muncul di sudut mulutnya. Betul, dia awalnya adalah siswa senior dari sekolah Huaxia Jiangnan. Namun, karena kecelakaan mobil, jiwa Lin Feng menyeberang ke dunia lain dan merasuki pada tubuh pemuda dengan nama yang sama. Jiwa Lin Feng merasa agak tertekan, tapi itu bukan karena jiwa dia menyeberang ke dunia lain. Di bumi sebelumnya, dia adalah anak yatim piatu dan dirawat oleh kakeknya. Suatu hari setelah Lin Feng diterima menjadi mahasiswa baru di perguruan tinggi, kakeknya akhirnya merasa lega kemudian meninggal karena terlalu banyak bekerja. Dia mewariskan Lin Feng uang di banknya cukup untuk membayar kuliahnya. Di desa tempat tinggal Lin Feng, nilai warisan uang kakeknya merupakan sebuah kekayaan yang besar. Dan kakeknya telah bekerja keras sampai mengabaikan kesehatannya untuk mengumpulkan uang yang diwariskannya itu. Lin Feng bersungguh-sungguh belajar di perguruan tinggi agar supaya mendapatkan kelulusan terbaik. Dia ingin berusaha sendiri untuk mengubah nasibnya untuk memenuhi keinginan kakeknya. Tapi Lin Feng perlahan-lahan mengerti bahwa tidak peduli seberapa keras dia bekerja dan berapa banyak usaha yang dia lakukan itu tidak ada artinya di zaman ini, di mana tingkat sosial dan jabatan orang tua seseorang memainkan peran penting. Pada semester akhir, di pesta koktail yang diadakan di salah satu hotel, seorang mahasiswa juniornya anak dari orang kaya, membuat mabuk seorang mahasiswi yang magang bersamanya. Kemudian orang-orang mulai diam-diam pergi, memahami apa yang sedang terjadi. Lin Feng pergi untuk menghentikannya. Pada akhirnya, usahanya selama 4 tahun menjadi sia-sia. Dia dikeluarkan dari sekolah dengan alasan berbuat tidak senonoh bercinta dengan teman sekolahnya. Tuduhan itu tidak dapat disangkal Lin Feng, karena mahasiswi itu memberikan kesaksian dan membenarkan tuduhan itu. Perbuatan baiknya berujung membawa petaka. Dia dituntut oleh mahasiswi yang dia bantu serta anak kaya itu. Dengan kesaksian keduanya dan bukti yang ada di sana, Lin Feng yang tidak memiliki uang atau koneksi tidak mampu melawan tuntutan hukum. Nasibnya terpuruk dan terpasung. Dihukum penjara selama 8 hingga 10 tahun, status sosialnya terpuruk dan terhina di masyarakat. Ketika dia melihat anak kaya dan teman sekolahnya sedang saling berpelukan dengan penuh kasih sayang di dalam mobil Audi, Lin Feng melompat ke arah mobil yang sedang melaju itu sambil tersenyum. Lin Feng samar-samar mengingat dua wajah yang menjijikan dan dipenuhi kekotoran dunia yang bejat ini. Dalam kehidupan waktu itu, Lin Feng tidak lagi memiliki kekhawatiran sedikitpun. Karena itu, dia tidak mempunyai beban ketika jiwanya menyeberang ke dunia lain. Yang menjadi bebannya adalah faktanya dalam kehidupan saat ini dia memiliki tubuh seorang tuan muda yang kurus dengan roh bela diri yang lemah. Tuan Muda Lin ini yang memiliki nama yang sama dengannya, awalnya adalah murid sekte luar Yunhai. Di Yunhai sekte dia sering diintimidasi oleh sepupunya sendiri, dipukuli sampai hampir mati dan akhirnya diusir dari lingkungan sekte. Karena Tuan Muda Lin dalam kondisi mati suri sehingga jiwa Lin Feng berhasil mengambil kesempatan untuk merasuki tubuhnya. Karena aku berhasil mendapatkan kehidupan baru, aku tidak akan pernah membiarkan tragedi itu terulang kembali, kata Lin Feng sambil berbaring di tempat tidur dan mengepalkan tinjunya. Jiwa Tuan Muda Lin tidak menerima tubuhnya dirasuki Lin Feng. Lin Feng berkata, jangan khawatir. Mulai sekarang, kamu adalah aku dan aku adalah kamu. Aku tidak akan lagi membiarkan diri kita diintimidasi. Setelah menyatu dengan sebagian besar jiwa Tuan Muda, Lin Feng sangat memahami seperti apa dunianya saat ini. Yang kuat dihormati. Selama kamu memiliki kekuatan yang cukup, semua kekuatan dan pengaruh harus tunduk di depan kamu dan bahkan otoritas kekaisaran tertinggi. Dan bagi mereka yang berusaha untuk berjalan di jalur seni bela diri, mereka tidak hanya perlu memiliki bakat di atas bakat orang lain, tetapi mereka juga harus memiliki hati yang kuat serta kemauan yang tak tertandingi. Mantan Tuan Muda, Lin Feng, agak lemah tetapi dengan menyatunya jiwa Lin Feng dia sekarang berbeda. Lin Feng pada dunia sebelumnya lolos dari kematian dan menyeberang ke dunia yang berbeda. Selain rasa sakit dan penderitaan yang dia alami, kehidupan sebelumnya tidak diragukan lagi jauh lebih sulit daripada kehidupan Tuan Muda, Lin Feng. Seolah-olah jiwa Tuan Muda, Lin Feng, merasakan kemauan Lin Feng yang kuat, akhirnya mulai perlahan-lahan menerima dan akhirnya dua jiwa menyatu bersama dengan sempurna. Hong, saat kedua jiwa menyatu bersama, Lin Feng merasakan getaran jiwa dan gelombang kejut yang membuatnya pingsan. Waktu berlalu dan Lin Feng akhirnya membuka matanya lagi. Alisnya berkerut sedikit dan dia dengan hati-hati merasakan denyut jiwanya.
Lin Feng duduk, kesadarannya mulai terbuka dan suasana tertentu merebak. Lin Feng merasa bahwa dia dibungkus oleh bayangan. Apakah kamu mendapat kabar? Lin Feng, si sampah itu masih belum bangun. Aku bertaruh dia hampir mati. Sampah seperti dia lebih baik semakin cepat mati. Dia mencoreng wajah keluarga Lin. Petik 2. Pembicaraan mereka di kejauhan terdengar Lin Feng, namun dia tidak membuatnya marah. Sebagai gantinya, dia menunjukkan tatapan aneh. Suara-suara itu rupanya ditransfer dari jarak jauh, namun dia sekarang bisa mendengar semuanya dengan jelas. Tidak hanya itu, dia bisa mendengar semua suara dalam beberapa ratus meter. Selain itu, Lin Feng merasakan bahwa visinya menjadi lebih baik dan dia menjadi lebih sensitif terhadap lingkungannya. Selain itu, dia tiba-tiba memahami jalur seni penyatuan jiwa yang sebelumnya berkabut dan tidak jelas. Menggerakkan kesadarannya sekali lagi, roh ular kecil muncul di belakang Lin Feng. Tubuh kecilnya meringkuk, ular ini yang ditertawakan orang dan dinilai roh sampah. Karena spesies ularnya tidak diketahui, dan tidak dapat meningkatkan kemampuannya. Roh kembar. Pada saat ini, Lin Feng tidak khawatir tentang roh ularnya, ada ekspresi terkejut di wajahnya. Kemudian perlahan-lahan sedikit senyum muncul di wajahnya. Roh kabut hitam adalah roh yang baru terbangun. Meskipun dia tidak tahu jenis roh apa bayangan itu, tetapi dengan roh ular, dia memiliki dua roh. Seseorang yang lahir dengan dua roh juga dikenal sebagai roh kembar. Bahkan di dunia bela diri, orang yang bisa membudidayakan dua roh dikenal sebagai jenius. Dia yang dipandang semua orang sebagai sampah saat ini memiliki semangat kembar. Kita akan memanggilmu roh gelap mulai saat ini, Lin Feng menunjukkan senyum tipis. Untuk dapat memiliki roh kembar harus disebabkan karena dua jiwanya yang menyatu. Memiliki dua jiwa digabungkan menjadi satu, memiliki dua roh tidaklah sesuatu yang mengejutkan. Adapun kemampuan roh gelap ini, pada saat ini terlihat bahwa ia mampu meningkatkan kebugaran fisiknya. Menutup matanya, Lin Feng mulai bermeditasi. Perlahan esensi dunia mulai mengalir ke anggota tubuh dan tulang Lin Feng memberi nutrisi tubuh dan roh bela dirinya. 2 jam kemudian, Lin Feng berhenti bermeditasi dan mulai menghembuskan udara kotor seperti asap dari hidungnya. Tepat setelah itu, dia merasa bahwa seluruh tubuhnya menjadi segar dan dia merasa senang ketika rasa sakit tubuhnya hilang. Menarik, jadi ini adalah budidaya seorang prajurit. Lin Feng menatap tinjunya dan dengan sedikit mengeluarkan kekuatan, terdengar suara berderak penuh energi. Kecepatan latihannya tampaknya lebih cepat dibandingkan dengan yang ada di ingatannya Tuan Muda Lin. Lin Feng berjalan keluar dari kamarnya dan di depan kamarnya ada halaman besar, di halaman itu ada tiang kayu dan pilar batu untuk dia berlatih bela diri. Tiba di depan pilar batu, Lin Feng menggunakan jurus teknik bela diri, 9 gelombang berat. Angin mulai bersiul dan menembus udara, seolah-olah ruangan diputar oleh gelombang demi gelombang. Pada waktu Lin Feng berteriak, dia meluruskan pinggang dan perutnya dan mengirimkan pukulan seperti meteor ke pilar batu, pukulannya menciptakan suara guntur yang keras. Pilar batu langsung meledak menjadi tumpukan debu dan tersebar ke tanah. Selain itu, tekanan udara terus berlanjut bahkan setelah menghancurkan pilar-pilar batu. Tekanan udara menghasilkan beberapa suara keras dan menyebabkan udara bergerak maju seperti gelombang air laut. Tekanan udara ini menciptakan retakan pada pilar batu lain yang berjarak 2 meter. Pukulan ini harus memiliki kekuatan lebih dari 6.000 jin. Lin Feng sangat puas dengan efeknya. Saat ini, kekuatannya telah dipulihkan ke puncak dan Qi-nya telah mencapai lapisan kelima. Bahkan teknik bela diri, 9 gelombang berat, yang dia latih telah berubah menjadi lebih kuat. Sebelumnya dia hanya bisa mencapai 5 gelombang besar, tetapi sekarang dia benar-benar berhasil mencapai 6 gelombang besar. Karena terobosannya ia mampu menggunakan Qi-nya dan mengirimkan 6.000 jin kekuatan. Sepertinya roh gelap tidak hanya meningkatkan penglihatan dan pendengaran tetapi juga kecepatan dan pemahaman aku, Lin Feng tersenyum. Dia disebut sampah bukan hanya karena roh ularnya tetapi juga karena kemampuan pemahamannya yang buruk. Yang berbakat pada usianya seharusnya sudah mencapai lapisan Qi ke-6 atau lebih tinggi. Namun, dia hanya di lapisan kelima. Selain itu, kemampuan pemahamannya juga lebih rendah dibandingkan dengan yang lain. Bahkan ketika dia hanya berlatih satu teknik bela diri, dia terjebak pada gelombang berat kelima, dan menyebabkan dia diejek. Tapi sekarang, masalah kultivasi yang dihadapinya terpecahkan dengan munculnya roh gelap. Mampu meningkatkan kualitas seni bela diri seseorang secara keseluruhan, tampaknya roh kegelapan bukanlah roh biasa. Bab 2, Terobosan Berkelanjutan. Xiao Feng, pria parubaya yang berdiri di halaman memanggilnya. Orang ini mempunyai postur tubuh agak mirip dengan Lin Feng tetapi tampak lebih kuat. Ayah, jawab Lin Feng. Orang ini adalah seorang kepala klan Lin dan juga ayah Lin Feng. Karena penggabungan jiwa, Lin Feng saat ini memiliki pikiran dan perasaan dari Tuan Muda Lin. Jadi, dia merasa wajar memanggil orang itu ayah. Xiao Feng, kamu, oke. Wajah Lin Hai bergetar. Lin Feng dipulangkan ke klan Lin dengan kondisi kritis dan selama ini ia berada dalam keadaan koma. Lin Hai sudah kehilangan semua harapan dan mulai mempersiapkan pemakamannya Lin Feng. Dia terkejut ketika melihat bahwa putranya hidup kembali. Bagaimana mungkin dia tidak senang? Ya, ayah, aku sudah benar-benar pulih. Lin Feng tersenyum ketika dia melihat betapa bahagianya Lin Hai. Ini memberinya perasaan yang sangat hangat. Ketika kakeknya meninggal dalam kehidupan sebelumnya, dia hanya menerima sikap yang dinginnya dari orang-orang sekitarnya, dan dia tidak pernah menikmati perasaan hangat semacam ini sebelumnya. Bagus, bagus. Lin Hai dengan berat menepuk bahu Lin Feng. Sebersit cahaya melintas matanya saat dia melihat pilar batu yang berubah menjadi debu. Saudara-saudaranya sendiri telah mengincar dan menunggunya jatuh sehingga mereka dapat menduduki kursi kepala keluarga.
Bajingan itu pasti merasa agak kecewa sekarang karena Lin Feng telah pulih begitu cepat. Lin Hai tiba-tiba memancarkan ledakan aura dingin, menyebabkan Lin Feng merasa tubuhnya membeku. Ayah memang petarung yang kuat di lapisan jiwa. Hanya dengan mengirimkan auranya, dia akan dapat membekukan orang-orang di bawah tingkat kekuatannya. Kata Lin Feng dalam hatinya. Di jalur seni bela diri, lapisan pertama adalah Qi. Hanya dengan secara perlahan mengarahkan esensi langit dan bumi ke tubuh seseorang, menyempurnakan asteris-asteris teks asli oleh penulis. Cuilian asteris-asteris dan melatih roh bela diri kamu, orang dapat membentuk Qi. Setelah itu seseorang akan melangkah naik ke lapisan jiwa. Di lapisan jiwa, orang akhirnya bisa mempraktikkan hukum seni bela diri. Orang yang menguasai hukum bela diri akan lebih kuat dari siapapun dan hanya dengan satu langkah dia bisa membunuh orang. Dan Lin Hai adalah salah satu ahli di lapisan jiwa. Xiao Feng, siapa yang melakukan ini? Wajah Lin Hai suram. Ketika Lin Feng dikirim pulang, dia dalam kondisi kritis. Ini membuktikan bahwa lawannya memang menginginkan kematian Lin Feng, dan faktanya memang ada. Lawan memang menginginkan kematian, Lin Feng. TN, Lin Feng, dalam hal ini adalah tuan muda asli yang meninggal. Ayah, tolong biarkan anakmu menangani masalah ini sendirian. Lin Feng tidak memberitahu Lin Hai bahwa dia terluka oleh putra paman ketiganya, Lin Heng. Di keluarga Lin, paman ketiga dan paman tertua telah bersekongkol dan selalu mengidamkan kursi kepala keluarga. Bahkan, dalam hal kekuatan dan pengaruhnya, mereka tidak jauh lebih lemah jika dibandingkan dengan Lin Hai. Ditambah fakta bahwa bakat alami Lin Heng agak baik dari Lin Feng dan dia adalah salah satu siswa berprestasi dari Yun Hai Sekte, inilah sebabnya Lin Heng berani dengan semena-mena melukai Lin Feng. Lin Feng harus membalasnya sendiri kebencian ini. Dalam seni bela diri tidak penyesalan atau akan berakibat menjadi penghalang bagi kemajuan pelatihan seorang pendekar. Lin Hai tampak agak terkejut pada putranya dan pada saat ini, dia melihat bahwa sikap Lin Feng telah berubah dan matanya tegas dan tegas. Dia tidak lagi menunjukkan perasaan bahwa dia lemah dan putus asa. Sepertinya insiden ini adalah berkah tersembunyi. Lin Hai merasa bahagia dan mengangguk. Pergi dengan aku ke pertemuan keluarga besok. Aku ingin melihat bagaimana mereka akan menendang aku dari posisi aku. Petik 2. Malam hari, di hutan bambu ungu keluarga Lin. Lin Feng duduk bersila di tanah dan di belakangnya ada kelompok bayangan hitam. Bayangan yang hampir sepenuhnya menyatu dengan kegelapan itu memang adalah roh kegelapan. Saat berlatih, Lin Feng menyadari bahwa ketika dia menggunakan roh kegelapannya, kecepatan latihannya lebih dari 5 kali lebih lambat. Karena itu, dia harus lebih bertekad lagi dan mengabaikan tambahan kelelahan mental yang muncul saat menggunakan roh gelapnya selama pelatihan. Karena Tuhan telah memberinya kesempatan kedua, maka dia harus memanfaatkan hidupnya dengan baik. Di benua ini, hanya yang kuat yang dihormati dan dikagumi oleh orang-orang dan dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Cahaya susu redup yang bersinar cerah dalam kegelapan melilit tubuh Lin Feng. Cahaya ini hanya muncul ketika esensi langit dan bumi telah mengembun sampai batas tertentu. Ketika berlatih esensi langit dan bumi akan memiliki tingkat berkumpul yang lebih cepat di sekitar tubuh orang-orang yang mempunyai bakat lebih, dan Lin Feng berada dalam kondisi seperti itu saat ini. Lin Feng bernafas dengan tenang dan tampak damai, esensi langit dan bumi mengalir melalui tubuhnya dan larut dalam pembuluh darahnya kemudian memperkuat tulang dan fisiknya. Setelah waktu yang lama, cahaya menyala dan tubuh Lin Feng tiba-tiba menjadi seperti lubang hitam, dan dalam sekejap ia menelan seluruh esensi langit dan bumi ke dalam tubuhnya. Saat membuka matanya, seberkas cahaya melintas di matanya. Lin Feng berdiri dan tersenyum simpul. Dia telah menembus ke lapisan berikutnya dalam satu malam. Sekarang ia telah mencapai lapisan Qi ke-6. Namun Lin Feng masih merasa tidak puas. Dari ingatannya, dia tahu bahwa 9 lapisan Qi hanyalah titik awal seni bela diri. Para ahli seni bela diri yang sesungguhnya mampu terbang di langit dan melakukan perjalanan melampaui surga tertinggi. Bagaimana tidak merasa senang dan bahagia jika bisa seperti itu? Dalam kehidupan sebelumnya, mempunyai kemampuan seperti itu akan dilihat sebagai dewa. Berpikir tentang hal itu, Lin Feng mulai mengayunkan tinjunya dan suara siulan keluar. Semburan energi gelombang sesaat menyebabkan bambu di sekitarnya meledak. Qi dipisahkan menjadi 9 lapisan. Dengan setiap peningkatan satu lapisan, kekuatannya meningkat 1000 jin. Saat ini, ia berada di lapisan Qi ke-6 dan memiliki kekuatan 6000 jin. Dan jika dia menggunakan teknik bela diri, 9 gelombang berat, yang telah dia latih hingga gelombang ke-6, dia akan mampu mengirimkan kekuatan 6500 jin. Namun, itu masih belum cukup untuk Lin Feng. Jika dia bisa berlatih sampai gelombang ke-7, dengan gelombang ledakan yang saling menyusul, akan dapat menghasilkan kekuatan 7000 jin yang akan setara dengan kekuatan murni seorang pendekar di lapisan Qi ke-7. Di bawah kekuatan ganas lebih dari 6000 jin, bambu ungu yang rapuh meledak tanpa henti. Seluruh area menjadi seperti gelombang lautan dan lolongan kepalan dan yang tersisa hanya bayang-bayangnya. Kecepatan gelombang pukulannya melambat, dan Lin Feng melihat salah satu bambu tidak meledak tetapi malah bangkit kembali. Teknik 9 gelombang berat dibuat berdasarkan prinsip gelombang laut. Setiap gelombang akan lebih kuat dari gelombang sebelumnya dan itu mendominasi. Namun, tidak peduli seberapa mendominasi itu, gelombang itu juga memiliki sisi lembut. Hanya ketika ketangguhan dan kelembutan bergabung bersama, itu akan menjadi kekuatan gelombang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tercerahkan, tinju Lin Feng tidak lagi terus mendominasi. Tetapi sebaliknya, sekarang kadang-kadang sulit tetapi kadang-kadang lembut. Hiaat! Lin Feng berteriak sambil mengirimkan pukulan. Boom, boom, boom. Suara ledakan pecah. 6 gemuruh, 7 gemuruh, 8 gemuruh. Bambu ungu yang tersentuh oleh gelombang Qi semuanya benar-benar berubah menjadi debu.
8 gelombang kuat. Lin Feng menarik tinjunya dan mengambil napas dalam-dalam saat dia melihat area yang sekarang kosong di depannya. Setelah mendapatkan pemahaman tentang teknik, 9 gelombang berat, ia mampu menembus 2 tahap dan mencapai gelombang ke-8. Harus diketahui bahwa teknik bela diri menjadi semakin sulit untuk dilatih saat mencapai tahap selanjutnya. Bagi orang-orang di lapisan Ki kelima, akan mudah bagi mereka untuk memahami hingga gelombang kelima. Namun, orang-orang di lapisan Ki ke-8 mungkin belum tentu mendapatkan pemahaman tentang 8 gelombang. Tapi Lin Feng dapat melakukannya. Sekarang aku seharus memiliki kekuatan 7.500 jin dan ketika selesai menguasai teknik, 9 gelombang berat, aku sepenuhnya memahami prinsip menggabungkan ketangguhan dan kelembutan bersama-sama. Lin Feng merasa senang di hatinya. Teknik bela diri akan menjadi semakin sulit untuk dipraktekkan pada tahap selanjutnya tetapi kekuatan teknik akan menjadi beberapa kali lebih kuat. Dia sekarang memiliki kekuatan 7.500 jin. Bahkan jika dia menghadapi seorang pendekar di lapisan Ki ke-7, dia masih bisa bertarung menghadapinya. Lin Feng di masa lalu dipandang rendah oleh orang lain karena dia bahkan tidak bisa menang melawan pendekar lapisan Ki kelima biasa. Tapi Lin Feng sekarang sudah berbeda. Bab 3, Kekerasan Sombong, Subscribe Penatua. Pagi-pagi, suasana di klan Lin tampak sangat meriah. Ini karena ada acara pertemuan keluarga yang akan segera dimulai dan semua orang menuju lapangan di tengah rumah besar. Apakah kamu mendengar berita? Kali ini, paman tertua tidak hanya datang, tetapi paman ketiga juga datang. Sepertinya saat ini mereka semua mengincar kursi kepala keluarga. Petik 2. Hehe. Meskipun sang patriark kuat, tapi mempunyai anak seorang sampah yang mungkin sudah mati. Dia bahkan dikirim pulang secara pribadi oleh orang-orang dari Sekte Yunhai, benar-benar mempermalukan wajah keluarga Lin. Selain itu, paman tertua selalu tidak senang dengan patriark. Dia pasti akan menggunakan kesempatan ini untuk melancarkan serangan. Siapa tahu, kursi kepala keluarga mungkin berubah pemiliknya hari ini. Petik 2. Sepanjang perjalanan, semua orang di keluarga Lin bergosip tanpa henti. Kerumunan tahu bahwa pertemuan keluarga hari ini pasti akan luar biasa. Lin Feng dan Lin Hai saat ini sedang menuju ke lapangan juga. Melihat bahwa Lin Feng aman dan sehat, banyak sekali orang tercengang melihatnya. Beberapa dari mereka bahkan berpikir bagaimana bisa sampah ini belum mati. Tetapi di bawah kekuatan Lin Hai, mayoritas dari mereka tidak berani mengungkapkan pikiran mereka. Sampah ini benar-benar beruntung masih hidup, tiba-tiba sebuah suara melengking terdengar. Ini membuat sebagian besar orang di sana mengangkat kepala mereka dan mereka melihat pejalan kaki dengan aura luar biasa berjalan ke arah mereka. Orang yang berbicara adalah seorang pemuda. Dia adalah putra Lin Haoran yang merupakan paman ketiga dari keluarga Lin. Keduanya, Lin Yun dan Lin Feng mempunyai usia yang sama 15 tahun. Namun, Lin Yun berada di lapisan Ki ke-6. Jadi itu Lin Yun. Tidak heran dia berani mengatakan itu. Ketika semua orang melihat paman ketiga, Lin Haoran dan paman tertua, Lin Badao, berjalan bersama, mereka semua tahu bahwa mereka berdua datang dengan niat jahat. Katakan itu lagi. Dengan sorot mata yang dingin Lin Hai menatap Lin Yun. Ini menyebabkan raut wajah Lin Yun menjadi ketakutan dan dia tidak berani menatap Lin Hai secara langsung. Kakak kedua, kamu menjadi semakin dan semakin keterlaluan sebagai kepala keluarga. Bisa-bisanya generasi yang lebih tua menggertak generasi yang lebih muda. Lin Badao berkata dengan nada mengejek dan dingin. Aku, Lin Hai, masih kepala keluarga. Lin Yun bertingkah sangat tidak berpendidikan, sangat tidak pantasnya itu, Lin Hai menanggapinya dengan acuh tak acuh. Kakak kedua begitu mengesankan, tapi aku ingin melihat berapa lama kamu bisa bertindak seperti ini sebagai kepala keluarga. Lin Haoran berkata dengan nada kasar, putra sampah kamu dikeluarkan dari Yunhai Sekte dan harus dibawa kembali ke rumah. Dia benar-benar mencoreng wajah keluarga Lin. Bagaimana mungkin orang tidak menggosipkannya? Petik 2. Berapa lama lagi aku bisa tetap mengesankan? Lin Haoran, apakah kamu mencoba mengatakan bahwa aku akan segera kehilangan jabatan aku sebagai kepala keluarga? Apakah kamu pikir kamu bisa mendapatkan jabatan ini? Apakah kamu cukup memenuhi syarat? Lin Hai maju selangkah dan aura dingin mulai keluar dari tubuhnya. Lin Yun hanya bisa berlari dan bersembunyi di balik Lin Haoran saat dia merasa tubuhnya menjadi sedingin es. Apakah aku memenuhi syarat atau tidak dan kapan giliran kamu berakhir Lin Hai? Hanya para penatua yang dapat memutuskan. Wajah Lin Haoran menjadi gelap. Dia tidak berharap Lin Hai menjadi sangat sombong hari ini dan bersikap tidak seperti dirinya yang biasa. Jadi kamu mengakuinya, aku, Lin Hai saat ini masih kepala keluarga. Putramu mengutuk putraku agar mati di depanku, hukuman macam apa yang pantas ia terima? Petik 2. Lin Hai tidak mundur dan udara dingin menjadi lebih berat. Suhu udara di sekitarnya terus menurun dan embun beku putih mulai terbentuk. Kepala keluarga tidak diragukan lagi adalah kepala keluarga. Dia menunjukkan aura martabatnya. Orang-orang tidak menyangka bahwa dia akan menjadi orang yang pertama melakukan serangan terhadap paman ketiga. Kerumunan melihat ke atas dan mereka semua memberi tanda hormat dan kekaguman terhadap Lin Hai di hati mereka. Mereka berpikir bahwa Lin Hai akan melewati dan menangani serangan dari paman ketiga dan paman tertua hari ini. Lin Hai, apakah kamu berpikir bahwa aku takut padamu? Lin Haoran datang bersiap-siap untuk bertarung. Setelah mengatakan itu, gelombang panas yang kuat melonjak dan bertempur dengan hawa dingin. Ayah memiliki roh es dan karena itu, dia mengutamakan berlatih teknik es. Namun, Lin Haoran memiliki roh api dan jadi dia berlatih terutama dalam teknik api. Air adalah kutukan api. Tidak peduli seberapa keras Lin Haoran berkelahi, dia tidak akan bisa menang melawan ayahku. Yang mendominasi kali ini jelas bukan dia. Petik 2.
Lin Feng yang berdiri di samping menatap Lin Badao untuk melihatnya mengungkapkan sedikit ejekan di sudut mulutnya sebelum berkata, "Kakak kedua, pertemuan keluarga akan segera dimulai. Mungkinkah kamu sebagai kepala keluarga beranggapan bahwa para penatua sekalipun bahkan tidak layak untuk mendapat perhatian kamu?" Petik 2. Dalam keluarga Lin, para tetua memegang otoritas tertinggi. Mereka ada hanya untuk menunjuk kepala keluarga berikutnya. Oleh karena itu, Lin Badao telah menggunakan kekuatan kehadiran para tetua untuk menekan Lin Hai dan membuatnya mundur selangkah. Lin Hai memberi pandangan jijik terhadap Lin Haoran dan menarikinya sebelum pergi bersama dengan Lin Feng. Lin Haoran dengan sendirinya menyadari sikap jijik yang ditunjukkan oleh Lin Hai dan hawa dingin terlintas matanya. Kali ini putra sampahmu beruntung masih hidup. Tapi lain kali, dia tidak akan seberuntung itu. Putra tertua Lin Haoran, Lin Hangnai adalah murid luar tingkat luar biasa dari Yun Hai Sekte dan hanya masalah waktu saja sebelum ia dipromosikan menjadi murid pengadilan dalam. Bahkan jika dia hanya menjadi murid junior pengadilan dalam, seiring status anak laki-laki naik, demikian pula status sosial ayah terangkat. Pada masa itu, posisinya dalam keluarga secara alami akan naik juga. Itu akan sampai pada masa di mana kepala keluarga tidak akan dapat mencapainya. Di sisi lain, anak perempuan Lin Badao bahkan lebih berbakat. Dia sudah bergabung dengan pengadilan batin Hao Yue Sekte dan masa depannya cerah dan tidak terbatas. Dalam 3 bersaudara, hanya putra Lin Hai yang memiliki bakat buruk dan dikenal sebagai sampah. Itulah yang diandalkan Lin Badao dan Lin Haoran. Saat ini para penatua memiliki kesan yang lebih baik kepada mereka dan hal ini adalah sesuatu yang tidak bisa disangkal Lin Hai. 4 hingga 500 orang dari klan Lin telah berkumpul di lapangan, dan di tengah lapangan ada podium batu hijau. Pada saat ini, para pengambil keputusan dari keluarga Lin ada di sana. Penatua, beberapa hari yang lalu, adalah suatu kehormatan orang-orang dari Sekte Yun Hai untuk datang ke rumah kami. Namun, mereka mengirimkan kembali kepada kami sampah dengan kondisi setengah mati, itu benar-benar mencoreng wajah keluarga kami. Oleh karena itu, aku sarankan untuk tidak mengakui Lin Feng bagian dari anggota klan. Dia tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi bagian dari klan Lin. Lin Haoran berdiri dengan hormat di hadapan para tetua dan langsung menyampaikan pendapat yang menjatuhkan Lin Feng. Kamu benar-benar tanpa basa-basi dan langsung ke tujuanmu. Tapi, aku sebagai kepala keluarga belum mengatakan apa-apa. Kamu tak tahu kapan giliran untuk bicara. Kembali ke posisi kamu. Lin Hai tahu dengan sangat jelas tentang tujuan Lin Haoran. Dia ingin melihat bagaimana pihak lain akan mengusir putranya dari klan dan merebut posisi kepala keluarga. Kakak kedua, apa yang kamu katakan tidak benar. Meskipun kamu mungkin adalah kepala keluarga, tetapi saudara ketiga juga dianggap sebagai anggota keluarga. Dia hanya memikirkan keluarga. Putra sampahmu benar-benar telah mencoreng wajah klan kita dan harus dikeluarkan. Suara sombong Lin Badao bergema dan langsung menyerang Lin Hai. Untuk putraku sendiri, aku yang akan mendisiplinkannya sendiri. Masalah ini terkait dengan klan dan tentu saja tidak bisa hanya mengikuti keinginanmu saja Lin Badao. Aku tahu bahwa kamu telah mengincar posisi jabatan aku. Bagaimana jika seperti ini? Hari ini, kamu dan aku akan berduel. Jika kamu menang, aku akan meninggalkan keluarga dengan putra aku. Namun, jika kamu kalah, kamu lebih baik berhenti kentut. Petik 2. Lin Hai berdiri dan berjalan langsung ke tengah pelataran. Ki yang kuat mulai keluar menuju Lin Badao. Bahkan jika kamu tidak ingin bertarung, kamu harus melawan. Lin Feng menatap ayahnya dengan sikap yang berubah. Agresivitas yang bisa menakuti orang, hanya yang kuat yang akan dihormati. Hanya yang kuat yang berhak bicara. Dia juga ingin membuat pihak lain tutup mulut dengan kekuatannya sendiri. Aku hanya khawatir bahwa kamu tidak setanding. Kemarahan melonjak dalam Lin Badao ketika dia mendengar Lin Hai mengatakan bahwa kata-katanya adalah kentut. Dia berjalan menuju panggung dan berdiri di seberang Lin Hai. Semua para tetua tetap diam. Bahkan, mereka senang bahwa situasi ini terjadi. Jika Lin Hai bahkan tidak bisa menang melawan Lin Badao, pada kenyataannya bahwa ia memiliki seorang putra sampah, kursi kepala keluarga secara alami akan berpindah hari ini. Aku ingin melihat berdasarkan apa yang membuat kamu begitu sombong. Lin Badao mencibir sambil melirik Lin Hai, dan Lin Hai mengabaikannya. Rasa dingin mulai mengitari panggung. Ratusan orang yang hadir dapat merasakan dingin yang menusuk merembes ke tubuh dan tulang mereka pada saat yang bersamaan. Ini adalah kekuatan roh. Roh Lin Hai adalah roh es. Setelah dilepaskan, sekitarnya akan benar-benar berubah karena terkikis oleh es. Jarak jauh yang terikat es, Lin Badao baru saja ingin melepaskan semangatnya sendiri. Tetapi ketika dia mendengar suara Lin Hai, bunyi klik terdengar keluar dengan Lin Hai sebagai pusatnya. Secara instan hawa dingin menutupi seluruh panggung dan menyebar ke sekitarnya. Seluruh panggung tertutup es salju putih dan pada saat itu, Lin Badao telah membeku di dalam es dan berubah menjadi patung es. Boom! Ledakan terdengar dan es pecah. Lin Badao terbang keluar dari pelataran dan darah menyembur keluar dari mulutnya sebelum dia jatuh ke tanah. Semua para tetua berdiri dan kaget melihat kejadian di depan mata mereka. Lin Badao tiba-tiba pingsan hanya dengan satu pukulan. Teknik jarak jauh es terikat Lin Hai sebenarnya telah mencapai tingkatan ke-8. Tidak heran dia begitu kuat. Mata penatua yang besar itu melotot. Lin Hai memiliki roh es, ditambah dengan teknik ikatan es yang kuat, dia membekukan Lin Badao secara instan dan menyerang dengan mematikan dalam satu nafas. Jika kecepatan reaksinya lebih lambat, aku khawatir duel ini tidak akan selesai secepat ini. Orang-orang keluarga Lin semuanya merasa bingung. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat Lin Hai menunjukkan kekuatannya. Dia bahkan lebih mendominasi dibandingkan dengan Lin Dabao. Lin Dabao memuntahkan seteguk darah lagi dan menatap Lin Hai dengan tatapan murung, namun, Lin Hai tidak peduli.
Dia bisa menebak bahwa cedera yang dialami Lin Feng tidak diragukan lagi ada hubungannya dengan dua saudara laki-lakinya. Karena mereka ingin membunuh putranya, tidak perlu bagi Lin Hai untuk memperhitungkan persaudaraan mereka. Tetua, tolong lanjutkan dengan pertemuan keluarga. Lin Hai memberi hormat kepada para penatua sebelum kembali ke tempat duduknya seolah-olah tidak pernah ada yang terjadi. Hehe, Lin Hai, sebagai kepala keluarga, kultivasi kamu telah meningkat dan kamu telah memberikan contoh yang baik. Aku percaya bahwa orang-orang dari keluarga Lin akan bekerja lebih keras lagi. Tujuan dari pertemuan ini telah tercapai. Semua orang bebas untuk pergi. Penatua yang hebat tersenyum kecil. Untuk melanjutkan pertemuan keluarga sekarang tidak ada artinya sama sekali. Penatua yang hebat, jika itu masalahnya, aku akan undur diri dulu. Lin Hai memberi hormat kepada penatua besar dan berdiri dengan Lin Feng. Lin Hai, aku ingin melihat berapa lama kamu dapat melindungi sampah ini. Kata Lin Haoran dengan dingin karena maksud dan tujuannya belum tercapai. Betul, sampah, aib klan Lin aku. Suara Lin Yun menggema. Namun, saat dia melihat mata Lin Hai meliriknya, dia dengan cepat menutup mulutnya. Xiao Feng, ayo pergi. Lin Hai tidak mau repot dengan mereka. Namun, Lin Feng tidak pergi, sebaliknya dia berbalik dan mulai berjalan menuju Lin Yun. Adegan ini membuat orang-orang dari keluarga Lin bingung karena mereka tidak tahu apa yang ingin dilakukan Lin Feng. Lin Hai juga menatap putranya dengan terkejut, terlihat Lin Feng berjalan di depan Lin Yun sedang berkata, Lin Yun. Kamu terus mengoceh bahwa aku sampah. Aku ingin bertanya kepada kamu, jika suatu hari kamu mengetahui bahwa kamu lebih buruk dari aku, akan seberapa malu kamu? Petik 2. Kamu sedang bermimpi. Bagaimana bisa, sampah seperti kamu ini dibandingkan dengan aku? Lin Yun tidak menyangka Lin Feng si sampah ini mengatakan kata-kata itu kepadanya dengan nada suara mengejek. Mata Lin Feng berkedip dan dia tertawa sebelum dengan acuh tak acuh berkata, Lin Yun, aku, Lin Feng, menantangmu untuk berduel. Bab 4, menggunakan pedang. Ketika Lin Feng selesai berbicara, suasana menjadi hening. Lin Feng mengambil inisiatif untuk mengeluarkan tantangan kepada Lin Yun. Bahkan Lin Hai tertegun dan menatap putranya dengan heran. Para penatua di atas podium yang sedang bersiap untuk pergi, duduk kembali dan menatap Lin Feng dengan penuh minat. Lin Haoran tersenyum dingin sambil menahan amarahnya. Dia tidak menyangka bahwa Lin Feng si sampah akan mengambil inisiatif untuk melawan putranya. Lin Yun, terima tantangannya. Pandangan Lin Haoran menatap tajam saat matanya menatap Lin Yun. Lin Yun memandang Lin Feng dan merasa terhina. Di dalam klan, bakatnya hanya bisa dianggap biasa saja. Hanya di depan Lin Feng bisa menemukan harga dirinya dan mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Jadi, setiap kali dia melihat Lin Feng dia merasa lebih senang karena dapat sering mengejeknya. Tapi saat ini, justru si sampah ini telah berani menantangnya, dan memicu kemarahannya. Aku akan berhenti jika kamu dapat menerima 3 gerakan aku, kata Lin Yun sambil berjalan keluar. Dia berencana untuk mengalahkan Lin Feng dengan metode yang paling brutal sehingga membuatnya mengerti berapa banyak jarak tingkat perbedaan keterampilan yang dia milikinya. Lin Feng menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh, jika kamu dapat menerima salah satu pukulan aku, itu akan bisa dianggap sebagai kekalahan aku. Nada acuh tak acuh terdengar seolah-olah Lin Yun tidak akan bisa menerima bahkan satu pun pukulan Lin Feng dan ini menyebabkan raut wajahnya bertambah murka. Kerumunan tertegun dan memandang Lin Feng yang sedang berbicara. Orang ini pasti sudah gila, benar-benar mengatakan sesuatu yang begitu sombong. Tidak peduli betapa indahnya kata-kata yang diucapkan oleh tempat sampah, dia tetaplah sampah. Membual, adalah sesuatu yang hanya akan dilakukan oleh sampah. Lin Yun mencibir. Lin Feng tertawa. Dia membual, dia hanya mengatakan beberapa patah kata. Terima pukulan aku, Lin Feng tidak mau membuang waktu lagi dengan pembicaraan kosong. Setelah suaranya memudar, dia menggerakkan tubuhnya ke depan, mengangkat tinjunya dan segera mengacungkannya ke arah Lin Yun. Satu pukulan, mata Lin Yun mebelalak kejam dan dia tidak menghindari pukulan itu. Sebaliknya, dia mengangkat tinjunya sendiri. Dia ingin memberitahu Lin Feng perbedaan besar antara tingkat keterampilan mereka. Udara mulai bergetar dan gelombang kekuatan muncul di tinju Lin Feng, menghasilkan suara yang menderu. Namun, kerumunan hanya bisa melihat seperti ombak besar bergerak menuju Lin Yun sebelum menghantam dia dengan kejam. Teknik bela diri, 9 gelombang berat. Raut wajah Lin Yun tiba-tiba berubah saat dia merasakan betapa kuatnya kekuatan yang mendasannya, tapi sudah terlambat untuk mundur sekarang. Kedua tinju bentrok dan Lin Yun merasakan gelombang yang agresif melewati tinjunya dan menerpa tubuhnya dengan paksa. Setiap gelombang berikutnya lebih kuat dari yang sebelumnya dan tidak pernah berakhir. Ark! Sambil mengerang tubuh Lin Yun terbang keluar. Semua orang tercengang. Adegan ini sama persis dengan pertarungan sebelumnya antara Lin Hai dan Lin Badao. Lin Yun, tanpa perlawanan sedikit pun terbang dengan hanya satu pukulan. Lin Haoran berdiri dan menatap bingung Lin Yun yang terbaring di tanah. Bagaimana mungkin? Bagaimana ini bisa terjadi? Lin Yun sama terkejutnya dengan Lin Haoran dan tidak dapat menerima kenyataan yang kejam. Ketika orang banyak mendengar kata-kata Lin Yun, mereka ingat apa yang dikatakan Lin Feng sebelumnya. Kamu terus mengoceh bahwa aku sampah. Aku ingin bertanya kepada kamu, jika suatu hari kamu mengetahui bahwa kamu lebih buruk dari aku, bagaimana kamu akan dipermalukan? Adegan saat ini membuktikan dengan tegas kata-kata yang diucapkan oleh pemuda itu. Inikah tuan muda sampah keluarga Lin? Semua orang memandang Lin Feng, semua penonton tahu bahwa untuk dapat mengirim Lin Yun terbang dengan satu pukulan, pukulan itu harus memiliki kekuatan setidaknya 6.000 jin. Kamu terus mengoceh bahwa aku sampah.
Tapi sekarang kamu bahkan tidak dapat menerima salah satu pukulan aku, sungguh ironis. Apa yang dapat kamu pertahankan lagi? Lin Feng berkata dengan sinis dan menatap Lin Yun dengan tatapan ganas di matanya. Lin Feng mengangkat kepala memandang ke Lin Haoran dan berkata, kamu seorang senior tetapi kamu terus menuduh aku sampah setiap waktu. Sekarang, putramu telah dikalahkan olehku hanya dengan satu pukulan, sekarang kamu harus mengatakan bahwa putra kamu juga sampah. Petik 2. Wajah Lin Haoran berubah sangat jelek dan menegurnya. Kamu hanya berada di lapisan Ki ke-6. Dengan kekuatan yang tidak signifikan ini apakah memungkinkan kamu untuk menjadi begitu sombong di sini? Petik 2. Aku tidak bertindak sombong di sini. Aku hanya mengembalikan apa yang putra kamu dan kamu telah berikan kepada aku. Lin Feng tidak mau mengatakan apa-apa lagi. Dia berbalik pergi dan berkata, jika kamu mempermalukan orang lain juga akan mempermalukanmu. Jika kamu mempermalukan orang lain juga akan mempermalukan kamu. Lin Hai bergumam pelan dan raut wajahnya ceria dan tersenyum. Putranya benar-benar telah berubah. Bahkan dia bisa mengatakan kata-kata filosofis seperti itu. Lin Feng kembali ke kamarnya, dan mulai berlatih lagi. Meskipun dia telah menguasai dan bahkan melampaui lapisan Ki ke-5, bagi dia itu belum cukup untuk merasa percaya diri. Lin Hang, yang telah menganiayanya dan mengusirnya dari pintu sekte, mempunyai bakat alami lebih baik dibandingkan dengan Lin Yun. Dan dia saat ini berada di lapisan Ki ke-8. Selain itu, ada juga anak-anak Lin Badao. Bakat mereka dapat dikatakan beberapa kali lebih tinggi dibandingkan dengan Lin Yun. Terutama putri Lin Badao, Lin Qian dikabarkan bahwa dia telah mencapai lapisan Ki ke-9. Dalam 3 bulan lagi, pertemuan tahunan akan diadakan. Pada saat itu, semua orang di keluarga Lin, bahkan mereka yang berlatih di sekte akan kembali. Jika dia tidak meningkatkan kultivasinya dengan cepat dia yang akan dipermalukan di waktu pertemuan itu. Kultivasi tidak ada habisnya. Waktu berlalu dengan cepat ketika seorang pendekar berlatih. Bagi seorang pendekar yang mampu menyerap esensi langit dan bumi, tidak makan atau minum selama 10 hari bukanlah masalah. Tidak diragukan lagi esensi langit dan bumi adalah vitalitas paling murni. 10 hari telah berlalu dan Lin Feng akhirnya keluar dari kamarnya. Dia perlahan menghembuskan nafas panjang. Dalam periode 10 hari ini, dia telah mencapai puncak lapisan Ki ke-6 dan akan dapat segera mencapai lapisan Ki ke-7. Mempercepat langkahnya, Lin Feng berjalan menuju kamar ayahnya, Lin Hai. Xiao Feng, berlatih di rumah saja, mengapa kamu harus kembali ke sekte? Lin Hai khawatir ketika mendengar Lin Feng mengatakan bahwa ia ingin kembali ke sekte. Lin Hai masih menyimpan dendam sehubungan dengan insiden sebelumnya dan tidak menyetujuinya untuk pergi. Ayah, ada beberapa hal tidak bisa dihindari. Jika aku hanya berlatih di rumah, ayah akan selalu melindungi aku. Bagaimana aku bisa berkembang dan menjadi pendekar seni bela diri yang kuat? Mata Lin Feng menunjukkan tekad yang kuat. Kekuatan sekte jauh lebih besar dibandingkan dengan klan Lin. Ada teknik bela diri tingkat tinggi serta kompetisi yang ketat di sekte ini. Hanya di sana dia akan bisa berkembang lebih cepat. Melihat tekad yang kuat di mata Lin Feng, Lin Hai menghela nafas, dalam hatinya merasa bahwa putranya telah benar-benar menjadi dewasa. Memang benar, berlatih seni bela diri di rumah dengan di bawah lindungannya adalah perilaku pengecut. Tidak mungkin menjadi pendekar seni bela diri yang kuat. Namun, dia tidak mau karena cintanya kepada Lin Feng, dia hanya mementingkan diri sendiri. Karena kamu bersikeras untuk kembali ke sekte, sebagai ayahmu, aku tidak akan menghentikanmu. Namun, kamu harus memperhatikan keselamatan kamu sendiri, kata Lin Hai sambil menganggukkan kepalanya. Jangan khawatir, ayah, aku akan berlatih dengan sungguh-sungguh dan menjadi yang terbaik. Kata-kata Lin Feng menunjukkan rasa percaya diri yang kuat. Dengan roh kegelapannya, kecepatan kultivasinya beberapa kali lebih cepat dibandingkan dengan kebanyakan orang. Kemampuan pemahamannya juga menjadi lebih kuat. Selain itu, dengan hati yang teguh, dia punya alasan untuk percaya bahwa dia tidak akan lebih buruk dibandingkan dengan apa yang disebut jenius. Lin Feng tidak membawa apa-apa, hanya seekor kuda, sekantong makanan kering serta beberapa perak. Ayah, aku pergi. Lin Feng menatap ayahnya ketika dia mengucapkan selamat tinggal di luar kota Yangzhou. Hati-hati, Lin Hai mengangguk. Mengendarai kuda ribuan kilo, dan akhirnya mereka menghilang dari kota Yangzhou. Di tanah luas tak berujung, Lin Feng mengendarai kuda. Berderap di antara langit dan bumi, rasa bangga dan ambisi muncul di hatinya. Dalam kehidupan sebelumnya, Lin Feng menyukai cerita film pendekar bela diri. Seorang ksatria yang sendirian menunggang kuda sambil bernyanyi dan berkeliling dunia membawa pedang. Dia tidak pernah berharap bahwa dalam kehidupan ini, dia akan memiliki kesempatan untuk naik kuda dan melakukan perjalanan melalui dunia secara bebas. Botol minuman keras, lagu cinta yang sendu, dan kehidupan yang liar. Seorang pahlawan memegang pedang dan berkeliling dunia menjadi kebanggaan dunia dengan pertarungan berdarah yang mewarnai alur kehidupannya. Dalam kehidupan ini, ia ditakdirkan untuk menjadi luar biasa. Dalam kehidupan ini, ia ditakdirkan untuk hidup dengan mengesankan. Bab 5, menghunuskan pedang. 10.000 mil memisahkan kota Yangzhou dari sekte Yunhai, meskipun kuda Li Sui bisa melakukan perjalanan 1.000 mil dalam sehari, Lin Feng masih butuh 10 hari untuk tiba di Yunhai. Namun, selama 10 hari ini, Lin Feng tidak membuang waktu. Dalam kehidupan sebelumnya, Lin Feng tidak pernah darahnya bergejolak seperti ini, dia tidak pernah mengalami perasaan bersemangat seperti itu. Tanpa disadari, pemahaman pikirannya telah meningkat pesat. Tingkat kultivasinya sekarang sudah memungkinkannya untuk mencapai tingkat lapisan Ki ke-7. Seperti kata pepatah, di mana air mengalir, di situ sungai terbentuk. Selain itu,
Hasil dari latihannya telah memungkinkannya untuk menguasai teknik seni bela diri 9 gelombang berat pada tingkat yang baru. Saat ini, Lin Feng memiliki kekuatan fisik yang jauh lebih kuat daripada di kehidupan sebelumnya. Kekuatan aktual sebenarnya mendekati 8.500 jin, itu hal sangat kuat untuk tingkat lapisan ki layar ke-7. Sekte Yunhai terletak di rantai gunung yang disebut Bukit Yunhai. Bukit Yunhai tidak benar-benar merupakan sebuah gunung terbesar di deretan gunung itu, tetapi merupakan area yang mencakup daerah yang sangat luas sehingga mudah terlihat dari langit yang jauh. Bukit Yunhai bahkan tampak seperti sebuah kota ketika dipandang dari langit. Area tersebut dikelilingi oleh 8 gunung, yang tampaknya menjulang ke langit seolah-olah menggapai langit. Keindahan mistis dari gunung ini merupakan suatu kekayaan menurut Feng Shui, yang memberikan keberuntungan dan takdir yang besar. Saat dia bergerak mendekat, "Berhenti, turun dari kuda itu," kata dua penjaga gunung dengan nada yang cukup dingin sambil tersenyum mengejek kepada Lin Feng. Kedua penjaga ini juga merupakan murid Sekte Yunhai. Lin Feng memandang mereka dengan cara menghina. Sementara itu, seorang murid lain yang menunggang kuda melewatinya dan terus melanjutkan menuju gunung. Lin Feng menunjuk kepadanya, "Kenapa kamu tidak mencegahnya masuk?" Salah satu dari mereka tersenyum mengekspresikan cemoohan dan kemarahan, "Bagaimana kamu bisa membandingkan dirimu dengan murid normal? Kamu hampir terbunuh sebelumnya, dasar sampah. Jadi itu hanya masalah kekuasaan dan status." Lin Feng tersenyum. Penjaga gunung ini, meskipun mereka anggota Sekte Yunhai, hanya ada di sana untuk hiasan. Level mereka sangat lemah. Namun, jika seseorang ingin masuk, mereka harus lapor kepada penjaga gunung. Meskipun pekerjaan mereka tidak begitu penting, mereka memiliki wewenang untuk mencegah orang masuk. Murid-murid yang kuat seperti yang sebelumnya berkuda melewatinya tidak harus melapor apapun kepada mereka. Yang lemah harus diintimidasi dan dipermalukan, kata Lin Feng sambil tersenyum sinis. Dia tidak turun dari punggung kudanya, dia hanya menarik tali kendali. Kuda Qian Li Sui mengangkat kepalanya dan berjalan kembali. "Beraninya kau, dasar sampah," teriak kedua penjaga pada saat bersamaan. Lin Feng mengangkat tinjunya dan meninju udara menciptakan dua gelombang kejut yang menghantam penjaga. Tiba-tiba ledakan udara yang sangat dahsyat menghantam mereka begitu keras hingga mereka terjatuh. "Jika ini terjadi lagi, aku akan melumpuhkanmu," Lin Feng bergegas. Hanya mereka yang kuat yang memiliki kemungkinan untuk mengekspresikan diri. Kedua penjaga itu berusaha bangkit kembali, sambil terengah-engah dan menyeka darah dari sudut bibir mereka. Mereka melihat Lin Feng sudah jauh dan itu membuat kemarahan mereka mendidih. Sepotong sampah masih lebih kuat dari mereka, tidak heran mereka hanya cocok menjadi penjaga gunung. Dalam Sekte Yunhai, remaja yang berusia 15-16 tahun rata-rata bakat tingkat kultivasinya telah mencapai lapisan ke-6 atau ke-7. Mereka yang telah mencapai lapisan ke-8 dianggap sebagai jenius luar biasa. Semua orang di Sekte Yunhai akan menunjukkan kekaguman pada mereka. Adapun bagi mereka yang berusia 15-16 tahun dan telah mencapai lapisan Lingqi, kekuatan mereka akan diakui di seluruh negara Suiyue. Tidak seperti para jenius ini, jika seorang anak yang berusia 15 tahun dan tidak membuat kemajuan dalam lapisan Qi, mereka akan dipandang rendah oleh yang lain. Tingkat lapisan Qi Lin Feng sangat rendah sehingga yang lain memanggilnya sepotong sampah. Dia diintimidasi oleh orang lain dan mereka semua menganggapnya sebagai sampah yang tidak berharga. Berita Lin Feng telah kembali ke Sekte Yunhai menyebar dengan sangat cepat di antara para murid sekte. Lin Feng, potongan sampah, terkenal di Sekte Yunhai. Orang-orang menatapnya ketika Lin Feng sedang berjalan di dalam wilayah sekte itu, mereka semua menunjukkan ekspresi wajah yang berbeda. Dia tidak memperdulikan terhadap apa yang terjadi. Tetap melangkah maju ke dalam Sekte Yunhai, dia berjalan ke arah Paviliun Xingchen. Paviliun Xingchen adalah tempat di dalam Sekte Yunhai di mana para murid diberikan berbagai teknik budidaya bela diri dan keterampilan bela diri. Setiap hari, banyak murid pergi ke Paviliun Xingchen untuk berlatih. Tidak terkecuali hari itu dan paviliun dipenuhi dengan murid-murid. Mendadak ada yang memanggilnya. Lin Feng. Langkah Lin Feng terhenti ketika dia mendengar ada yang memanggilnya. Dia melihat sekelilingnya dan tak lama kemudian dia melihat seorang remaja dengan raut wajah terlihat cukup dingin. "Kamu cukup tangguh, sepertinya kamu belum mati." Remaja itu adalah Lin Hang. Dia putra tertua Lin Haoran, terakhir kali mereka bertemu satu sama lain dia mencoba membunuh Lin Feng. Lin Feng melirik dan tersenyum mengejek. Lin Hang telah mencapai lapisan Qi ke-8 sementara Lin Feng berada di lapisan Qi ke-7 tetapi dia juga menguasai teknik 9 gelombang berat. Lin Hang tidak lebih tangguh dari Lin Feng. Lin Feng hanya harus belajar dan berlatih satu atau dua keterampilan lagi dan dia pasti akan bisa mengalahkan Lin Hang. Lin Feng mengabaikan Lin Hang dan segera memasuki Paviliun Xingchen. Tingkatkan keterampilan dan kekuatannya terlebih dahulu, lalu balas dendam. "Lain kali, aku pasti akan membunuhmu dan mengirimmu pulang ke ayahmu untuk dimakamkan," kata Lin Hang marah melihat Lin Feng mengabaikannya. Mata Lin Hang seperti belati tajam saat dia menatap Lin Feng. Di depan Paviliun Xingchen, ada seorang pria tua duduk. Pria tua itu menatap kosong ke cakrawala. "Penatua," Lin Feng membungkuk untuk menyambut pria tua itu. Dia adalah satu-satunya yang melindungi paviliun. Paviliun Xingchen adalah tempat yang sangat penting, tetapi orang tua yang menjaganya tidak terlihat seperti orang penting. Itu mengingatkan Lin Feng tentang film yang dia tonton di kehidupan sebelumnya, di mana digambarkan seorang biarawan tua yang kuat di kuil Shaolin terlihat seperti pelayan yang hanya membersihkan lantai. Lin Feng berpikir adegan itu mempunyai makna sangat dalam dan tidak terukur, penuh teka-teki dan tidak mungkin untuk dipahami sepenuhnya. Sebagai seseorang yang telah diberikan kehidupan kedua, ia mampu memahami arti dari tindakan tersebut. Ekspresi pria tua itu tiba-tiba berubah dan dia mulai memperhatikan.
Dia cukup terkejut melihat Lin Feng menghormatinya. Beberapa saat kemudian, dia mulai menganggukkan kepalanya yang menyatakan betapa terkejutnya dia. Lapisan Ki ke-7, kamu hanya dapat memilih dan berlatih keterampilan yang diperkenalkan di lantai pertama, paling banyak 2 keterampilan. Aku mengerti, jawab Lin Feng. Paviliun Xingchen dibagi menjadi 3 lantai, siswa dari tingkat yang lebih rendah tidak memiliki akses ke sumber daya yang sama dengan sesama murid dari tingkat yang lebih tinggi. Yang terakhir harus memiliki kartu untuk mengakses tingkat sumber daya yang lebih tinggi ini. Dengan demikian, murid tingkat bawah hanya bisa mengakses sumber daya di lantai pertama. Sumber daya yang tersedia di lantai pertama semuanya adalah keterampilan dan metode tingkat kuning. Namun, ada juga beberapa keterampilan khusus yang tersimpan di sana. Dengan demikian dimungkinkan untuk menemukan keterampilan dan metode yang paling cocok dengan bakat yang dimiliki setiap muridnya. Semuanya adalah keterampilan dan metode dasar Sekte Yunhai. Semuanya lebih baik daripada keterampilan apapun yang dapat ditemukan dalam keluarga Lin. Apa yang paling dibutuhkan Lin Feng saat ini adalah sebuah keterampilan, jadi dia mulai mencari buku di rak buku keterampilan. Seven Tyrant Fist, One Tyrannical Fist, 7 serangan mematikan, keterampilan yang cocok untuk mereka yang memiliki roh bela diri. Bila badai, merubah udara menjadi senjata dan meluncurkan beberapa bila angin, keterampilan yang cocok untuk orang-orang yang memiliki semangat udara. Rampaging Ox, keterampilan seni bela diri kelas atas tingkat kuning, keterampilan yang cocok untuk roh buas. Lin Feng melihat-lihat semua buku itu, dengan cepat membuka setiap halaman dan kemudian meletakkannya kembali ke rak. Dia memiliki roh kegelapan yang mampu memperkuat semua keterampilan yang dipelajarinya. Kemampuan pemahamannya juga cukup tinggi, sehingga tidak ada batasan sama sekali dalam hal mempelajari keterampilan baru. Dia bisa belajar dan mempraktekkan semuanya, yang merupakan salah satu keuntungan memiliki roh kegelapan, namun dia masih tidak dapat menemukan keterampilan yang dia inginkan. Pedang angin sejuk, cepat dan terampil. Menggunakan keterampilan ini harus dilakukan dengan keanggunan dan keanggunan alami, cocok untuk orang yang memiliki roh pedang. Ekspresi wajah Lin Feng berubah dan dia tiba-tiba menatap buku ini. Dia berharap untuk membawa pedang dan berkeliling di seluruh penjuru negeri membantu orang yang membutuhkan dan memberantas orang jahat, dan banyak yang berterima kasih kepadanya. Aku diberi kesempatan kedua dan banyak dendam yang harus dibalas. Lin Feng merasa sangat bahagia dan tidak dapat menggambarkan perasaannya, tetapi dia merasa bahwa bukan keterampilan seperti itu yang cocok dan yang benar-benar dia inginkan. Keterampilan menghunuskan pedang, menghunus pedang adalah keterampilan yang membunuh dengan kecepatan kilat, membunuh dengan satu pukulan, cocok untuk orang yang memiliki roh pedang. Pedang yang tidak terhunus, Lin Feng berhenti bergerak, tampaknya penggunaan pedang itu berbeda dari pedang lainnya. Pada umumnya apa yang kurang disukai para pendekar pedang adalah saat menghunuskan pedang, karena itu adalah saat kritis di mana sejumlah waktu hilang dan dengan demikian menunda waktu serangan yang dapat dilakukan. Namun demikian, menghunus pedang adalah keterampilan yang dibuat khusus untuk membunuh orang. Satu-satunya teknik, pedang yang tidak terhunus, adalah membunuh. Momen paling kuat dari skill itu adalah menghunuskan pedang dan menyerang dengan satu gerakan, jika kamu terlambat satu kali saja, kamu sudah dianggap kalah. Selain itu teknik, pedang yang tidak terhunus, tidak sama dengan teknik lainnya, teknik ini hanya satu tingkat, satu gerakan. Menghunuskan pedang dan membunuh orang adalah pencapaian tertingginya. Satu gerakan cepat dan pedang menumpahkan darah musuhmu. Aku memilihnya, Lin Feng mengambil buku, pedang yang tidak terhunus, dan kemudian bersiap-siap untuk memilih teknik gerakan tubuh. Lagi pula, dia harus memastikan dia bisa membunuh dalam satu serangan setiap saat. Jika dikalahkan, satu-satunya solusi adalah melarikan diri dengan cukup cepat. Melompat ke atap, melompati dinding, hal itu merupakan sesuatu yang bisa berguna selain itu adalah sesuatu yang diimpikan semua orang, bukan? Lin Feng kemudian memilih buku lain yang disebut Gelombang Sinar Rembulan, yang merupakan teknik kelincahan. Siapapun yang bisa menguasai keterampilan ini bisa menjadi sangat kuat sehingga tidak seorang pun akan melihatnya. Bahkan semua orang tidak akan melihat gerakan apapun kecuali bayangan kamu dan kematian mereka sendiri. Lin Feng mengambil buku-buku itu dan pergi ke pria tua itu untuk memeriksakannya. Pedang yang tidak terhunus, bisik lelaki tua itu, dan melanjutkan, anak muda, pedang yang tidak terhunus. Kamu adalah yang pertama kali mengambilnya. Meskipun demikian, kamu perlu tahu bahwa jika seseorang telah menghunuskan pedang mereka dan kamu masih belum menghunuskan pedang kamu, jika kecepatan kamu lebih lambat dari lawan kamu, hasilnya jelas, kamu akan hancur. Seseorang dapat mengatakan bahwa keterampilan ini sangat kuat tetapi membutuhkan tingkat pencapaian yang tinggi. Kamu harus lebih cepat dari lawan manapun dan hanya dengan begitu, kamu akan dapat membunuh mereka dalam satu pukulan. Aku mengerti, Lin Feng tahu bahwa penatua itu menunjukkan kebaikan untuk membuatnya sadar akan kelemahannya. Jika seseorang terlalu lambat untuk menghunus pedang mereka, maka membunuh dalam satu serangan tidak mungkin dan itu berarti menempatkan diri kamu dalam situasi kritis dan berbahaya. Kamu jelas mengerti implikasinya, maka itu hal yang baik. Jika kamu tidak bisa berhasil membunuh dalam satu pukulan, Gelombang Sinar Rembulan adalah keterampilan gerakan yang sangat baik untuk melarikan diri. Pria tua itu berhenti berbicara dan memeriksa buku-buku Lin Feng. Selanjutnya, buku-buku yang dipinjam dari Paviliun Xingchen harus dikembalikan dalam waktu 1 bulan. Meminjam mereka selama lebih dari sebulan akan mengganggu pelatihan anggota Sekte Yunhai lainnya dikarenakan mereka tidak akan dapat meminjamnya. Terima kasih, Penatua. Terima kasih telah membimbing aku. Lin Feng mengambil buku-buku itu dan dengan sopan berterima kasih kepada pria tua itu. Lelaki tua itu tersenyum sambil menganggukkan kepalanya dan menyerahkan pedang yang fleksibel. Kamu bisa menggunakan pedang ini sebagai ikat pinggang karena sangat lembut. Pedang ini tidak ada gunanya disimpan di sini. Kamu bisa mengambilnya dan menggunakannya.
Sebelum Lin Feng bisa mengucapkan terima kasih. Jangan sebutkan itu, tidak perlu berterima kasih berkali-kali kepadaku. Pergi dan berlatih. Orang tua itu memperhatikan bahwa Lin Feng ingin mengucapkan terima kasih lagi dan melambaikan tangan padanya. Lin Feng menggaruk kepalanya tidak tahu harus berkata apa. Dia melihat pedang itu lebih dekat. Pedang yang terhunus dikombinasikan dengan mengenakan pedang sebagai ikat pinggang akan memungkinkan kamu untuk menyerang seseorang secara mengejutkan dan membunuh mereka dengan satu gerakan cepat. Lin Feng mengangguk, tersenyum pada pria tua itu dan kemudian pergi. Sudah lama aku tidak melihat seorang pemuda yang menarik, bisik lelaki tua itu pada dirinya sendiri. Segera setelah itu, pria tua itu kembali ke posisi awalnya menatap cakrawala yang tampaknya tenggelam dalam pikirannya. Saat ini, generasi muda lebih peduli dengan pelatihan untuk meningkatkan kekuatan lahiriah mereka, tetapi semakin banyak melakukannya dengan melupakan hati nurani dan mengabaikan fondasi tradisional keterampilan bela diri itu sendiri. Not Sane, karena tidak ada yang mengambil ini sejak Elis yang luar biasa menjatuhkannya, aku akan melanjutkan proyek ini. Silakan periksa jadwalnya, rilis reguler datang ke tim terjemahan di dekat kamu. Bab lain untuk diikuti untuk merayakan hari pembebasan kami. Terima kasih kepada Loli Ratu Pan Pan karena menggemaskan. Bab 6, Semangat Panah, Subscribe Penatua. Sekte Yunhai dikelilingi oleh 8 puncak gunung. Masing-masing gunung ini terhubung satu sama lain dalam harmoni yang sempurna. Murid-murid Sekte Yunhai dengan demikian bisa dengan mudah pergi ke puncak gunung yang tinggi ini. Gunung-gunung ini yang menjadikan wilayah itu seperti surga yang diberkati, dipenuhi dengan gua-gua tempat para murid dapat pergi berlatih dengan penuh konsentrasi dalam kedamaian. Gunung-gunung ini luar biasa tinggi dan menutupi area yang luas. Karena itu pergi ke gunung-gunung ini adalah cara mudah untuk menemukan kedamaian dan ketenangan untuk meningkatkan kultivasi. Lin Feng sedang berjalan di atas tebing yang dihiasi oleh batu-batu yang menggantung. Dia dikelilingi oleh tebing terjal dan tebing curam. Ketika melihat sekelilingnya, dia bisa melihat lautan awan yang tak terbatas. Pemandangan seperti itu akan membuat siapapun merasa bebas, santai, dan gembira. Walaupun Lin Feng memang menyukai untuk menikmati pemandangan itu, tetapi dia lebih memilih untuk terus-menerus mempraktikkan keterampilan menghunus pedang dengan berulang-ulang. Boom, suara yang ditimbulkan oleh batu-batu yang terkena pedang Lin Feng setiap kali dia memukul mereka. Setiap kali pedang Lin Feng mengebai batu menimbulkan lubang panjang dan ramping. Lin Feng sudah berlatih selama 7 hari. Dia telah berlatih tanpa istirahat dan meninggalkan tanda pedang yang bervariasi di setiap batu. Pedang yang tidak terhunus adalah keterampilan yang membutuhkan pengembangan dua aspek, kecepatan dan kekuatan keduanya adalah tujuan akhir dari latihan ini. Pada saat menghunus pedang, kekuatan yang kuat juga diperlukan tergantung ke arah mana pedang diayunkan, mengayunkannya pada arah yang tidak teratur juga diperlukan. Memang, menariknya keluar menggunakan pola yang dapat diprediksi akan mudah dikalahkan musuh, karena ia bisa menebak apa gerakan selanjutnya. Keterampilan, pedang yang tidak terhunus, jelas bukan teknik pedang biasa. Lin Feng meneteskan keringat karena dia telah berlatih setiap hari dari pagi hingga sore. Latihan tanpa gangguan adalah satu-satunya cara untuk meningkatkan kekuatannya. Mengulangi gerakan secara terus-menerus membutuhkan tekad dan tekad yang gigih dan tak tertandingi. Itulah satu-satunya cara untuk menjadi lebih kuat di jalur kultivasi. Dia tidak bisa melupakan kehidupan sebelumnya. Meskipun dunia itu dipenuhi dengan sentimen yang tinggi dan membutuhkan keteguhan hati yang baik, seseorang juga harus melalui kesulitan hidup di dunia itu. Menjadi lemah dan kurang kekuatan dapat menyebabkan terbunuh. Lemah dan tidak berdaya, itu seperti apa yang terjadi ketika Lin Feng hampir terbunuh oleh Lin Heng. Namun, roh gelap Lin Feng meningkatkan vitalitasnya dalam setiap menit, seperti dia dalam kondisi kerasukan. Dia kemudian berhenti berlatih keterampilan sejenak dan menarik kembali rohnya ke dalam tubuhnya. Roh itu adalah merupakan jiwa kultivator dan itu harus dihargai, tanpa henti menggunakannya akan menghabiskan terlalu banyak esensi vital seseorang. Lin Feng menyarungkan kembali pedangnya. Sarungnya terbuat dari kulit binatang ganas yang memiliki permata berkilau yang tertanam. Kemudian, dia mulai berlatih lagi, tapi kali ini dia berlatih teknik gelombang cahaya bulan. Matahari yang dulunya tinggi di langit sekarang tenggelam ke cakrawala. Lin Feng beristirahat sejenak sambil melihat lautan awan yang membuat gerakan seperti gelombang. Ada senyum gemilang terhias di wajahnya. Dia kemudian menghunus pedang dan mengangkatnya ke depan, menyaksikan cahaya merah gelap dari matahari terbenam yang perlahan-lahan bergerak ke bawah pedang. Dia membayangkannya sebagai darah yang mengalir tanpa henti. Dia merasa seperti dewa yang memandang rendah dunia. Panorama pegunungan terlihat di sekitarnya tempat ini dan aura yang dipancarkannya adalah salah satu kekuatan magis dengan hawa dingin yang kejam menyelimutinya. Sudah waktunya untuk menemukan gua untuk berlatih. Lin Feng beristirahat sebentar, lalu bangkit dan berjalan ke pegunungan. Tidak lama Lin Feng menemukan beberapa gua untuk kultivasi. Tetapi gua itu selalu sudah ditempati oleh orang lain. Lalu, Lin Feng tiba di sebuah lembah dengan ngarai yang terbentuk sepanjang gunung. Dia memutuskan untuk menelusuri ngarai pegunungan itu ketika sesuatu menarik perhatiannya. Dia menghentikan langkahnya. Sinar matahari di antara gunung-gunung ini. Di depannya ada dua puncak. Bagian tengah dari dua puncak ini tampak seperti terbelah, sama seperti bekas tebasan pedang yang ditinggalkannya ketika mengenai batu. Celah yang sangat sempit, jalan itu hanya bisa menampung dua orang yang berjalan berdampingan. Jalan itu tampak sesempit sinar matahari. Aku ingin tahu ada apa di sana. Lin Feng berbicara dalam hati. Dengan rasa ingin tahu dia kemudian berjalan mendekati tempat itu. Tampak aliran angin pegunungan dan sinar matahari datang dari tempat yang sama. Dari tempat yang jauh, dua orang murid lain melihat Lin Feng berjalan menuju sinar matahari itu.
Mereka menertawakannya dan mengejeknya, sampah itu tidak terlalu beruntung. Ia sepertinya tidak tahu bahwa itu adalah tempat di mana saudari senior kita Liu Fei berlatih. Cukup mengejutkan dia berani masuk ke sana. Kekuatan Liu Fei tidak ada bandingannya dengan kita, dia jauh lebih kuat daripada kita, jauh lebih kuat daripada kebanyakan teman-teman kita, dia seorang jenius sejati. Kakak senior adalah satu-satunya cara yang benar untuk menyapa orang jenius seperti dia. Sementara dua murid berbisik, Lin Feng sudah berjalan beberapa ratus meter ke daerah di mana sinar matahari datang dan akhirnya tiba. Di depan matanya terbentang panorama yang luas. Tempat itu adalah salah satu dari pesona panorama yang luar biasa dan sangat luas. Di sebelah kiri adalah danau raksasa tempat uap panas seperti sutra menguap. Anehnya, itu tampak seperti sumber air panas alami. Itu tempat yang bagus, aku bisa mandi. Pakaian Lin Feng menempel di kulitnya karena tubuhnya dibasahi keringat yang deras. Dia melepas baju atasannya dan langsung melompat ke sumber air panas alami. Sangat nyaman, Lin Feng dipenuhi dengan kebahagiaan namun dia tiba-tiba mendengar suara datang dari suatu tempat di dalam air. Tiba-tiba, dia melihat kepala seorang gadis keluar dari air. Rambutnya terlihat sangat lembut. Itu adalah gadis muda berusia 15-16 tahun. Dia memiliki alis yang melengkung dan wajah oval dan berkulit halus, dia sangat cantik. Di dunia ini, banyak pembudidaya wanita yang sangat cantik karena mereka mempunyai lekuk tubuh yang lebih berisi. Dia adalah keindahan alam yang menawan dan tentu saja tidak perlu memakai makeup. Meskipun demikian, sorot mata gadis muda itu tidak terlihat sangat ramah. Matanya dipenuhi dengan api amarah. Liu Fei menahan napas dan berlatih di dalam air. Dia sangat terkejut melihat ada murid sekte Yun Hai yang lain. Terlebih lagi dia merasa risih dan tidak tahan melihat Lin Feng tanpa baju atasannya di danau tempat dia berlatih setiap hari. Maaf, aku tidak tahu ada orang di sini, kata Lin Feng dengan senyum minta maaf. Dia kemudian keluar dari air ketika mendapati sesama murid wanita yang paling cantik. Ekspresi Liu Fei belum berubah dan dia masih tampak marah. Lagi pula, siapa yang tidak tahu ini adalah tempat berlatih Liu Fei? Siapa yang tidak tahu gunung, Sunrai, itu milik Liu Fei. Dia pasti orang cabul yang rela datang dengan maksud untuk menggodanya. Lin Feng benar-benar tidak tahu ada orang di sana. Dalam kehidupan sebelumnya, Lin Feng adalah seorang pengecut dan tidak pernah datang ke sisi wilayah itu untuk berlatih. Meskipun Liu Fei sangat cantik, Lin Feng tidak mempunyai maksud menggoda dan benar-benar tidak mempunyai niat dan pikiran kotor. Dia segera mengenakan pakaiannya dengan kecepatan kilat dan melangkah pergi. Kamu pikir bisa pergi begitu saja? Lin Feng mendengar suara Liu Fei yang datang dari belakangnya. Suara Liu Fei terdengar dingin dan kejam. Lin Feng berbalik dan melihat Liu Fei memegang busur dan panah di tangannya. Bagaimana menurut kamu? Kata Lin Feng balik menatapnya dengan marah. Dia tidak bermaksud untuk menggodanya. Itu hanya kesalahpahaman dan tidak lebih. Dan juga dia sudah meminta maaf. Dia tidak menjawab. Lekuk tubuh menawan Liu Fei menunjukkan posisi siap tempur. Dia menarik panah yang ditempatkan di haluan dalam posisi siap menembak. Dia siap untuk melepaskannya. Dia menembakkan panah yang mengeluarkan suara siulan. Panah emas memecahkan udara dan ditunjukkan ke arah Lin Feng. Seberapa kuat? Lin Feng fokus pada anak panah yang bergerak ke arahnya. Dia sama sekali tidak ragu-ragu dan mengeluarkan teknik 9 gelombang berat. Ledakan gelombang keras terdengar saat anak panah semakin dekat dan lebih dekat dengannya. Pada saat anak panah mendekat dan begitu dekat sehingga hampir mencapainya, anak panah dan 9 ombak besar bertabrakan. Anak panah itu runtuh dihantam gelombang energi, menggantung di udara selama beberapa detik sebelum jatuh ke tanah. Apakah kamu ingin membunuhku? Lin Feng berteriak dengan suaranya dipenuhi amarah. Panah itu memiliki kekuatan 7.000 jin. Jika Lin Feng kondisi kekuatannya seperti kehidupan sebelumnya, dia pasti sudah mati. Ya, memang kenapa, kata Liu Fei sambil mengeluarkan panah lain. Panah emas ilusi tiba-tiba muncul di sisinya. Lin Feng merinding karena takut. Sensasi dingin menyebar ke seluruh tubuhnya. Panah ilusi tertuju kepadanya. Panah ilusi adalah panah kendali yang artinya dapat mendeteksi sasaran makhluk hidup dan secara otomatis membidik mereka. Panah bisa secara otomatis mendeteksi napas sasarannya. Itu adalah salah satu karakteristik dan kemampuan khusus dari mereka yang memiliki roh panah. Biszeom, tali busur memancarkan suara sementara anak panah melesat bergerak ke arahnya semakin dekat. Pukulan, gelombang cahaya bulan, Lin Feng melompat 10 meter ke belakang. Lin Feng telah mengirim gelombang pukulan lain kemana panah emas melesat, gelombang pukulan terlihat seperti ledakan. Tapi gelombang pukulan hanya menghasilkan efek memperlambat laju anak panah saja tetapi tidak dapat menghentikannya. Suara yang dihasilkan dari hantaman itu menakutkan dan membuat jantung Lin Feng berdebar. Anak panah itu tertuju langsung ke arah dahi Lin Feng. Liu Fei menonjol dari murid sekte Yun Hai lainnya dan dianggap sebagai murid yang luar biasa. Dia telah mencapai lapisan Qi ke-9. Kekuatan yang dihasilkan dengan menggunakan roh panahnya bisa melebihi 9.000 jin. Dengan demikian, pukulan 9 gelombang berat, Lin Feng jelas tidak cukup untuk menghentikan panahnya. Lin Feng terjatuh karena gelombang energi yang timbul oleh benturan gelombang pukulan dan panah. Saat Liu Fei dapat mengendalikan panah dengan rohnya, membuat panah itu tampak hidup, dia membuatnya tetap mengejar terus dan mencoba membunuhnya Lin Feng. Ah, teriak Lin Feng. Tiba-tiba, anak panah berkelip dan menghilang dalam cahaya putih terang tebasan pedang Lin Feng. Aku, Lin Feng, akan selalu mengingat ini. Teriak Lin Feng dari kejauhan membuat Liu Fei tercengang. Dia mencari di sekelilingnya dan hanya melihat panahnya sudah terpotong menjadi 2. Lin Feng sudah menghilang dari tempat itu. Dia pergi dengan kecepatan luar biasa. Ini adalah panah peringatan, ucap Liu Fei.
Dua murid yang telah menyaksikan kejadian itu, terus melihat ke arah Lin Feng yang melarikan diri. Mereka tidak bisa mencegahnya karena diliputi rasa ketakutan. Liu Fei secara mengejutkan tidak membunuh murid sampah itu. Mungkin Liu Fei tidak mau membunuhnya. Mereka telah melihat tubuh Liu Fei dengan pakaian basah yang menempel di tubuhnya. Mereka berpikir betapa anggunnya tubuh Liu Fei. Dia dipenuhi dengan pesona yang tak ada habisnya. Itu membuat mereka menelan ludah. Satu-satunya cara bagi mereka untuk tidak ngiler adalah dengan menutup mulut. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah mengintip dan menikmati pemandangan langka tersebut. Semua orang tahu bahwa Liu Fei sangat kuat. Dalam sekte Yunhai, banyak orang menggodanya. Ada beberapa murid yang sangat terampil yang menanyainya. Dua murid yang baru saja mengintip padanya tidak bisa menyamai murid-murid yang sangat terampil itu. Jika ada yang tahu bahwa mereka telah melihat tubuh Liu Fei yang sangat menawan, mereka akan dibunuh dengan cara yang sangat kejam. Bab 7, Gunung Angin Hitam. Setelah beberapa waktu, Lin Feng akhirnya tiba di tempat yang aman. Tubuhnya berkeringat dingin dan hatinya dipenuhi ketakutan. Dia berpikir dan menarik kesimpulan bahwa yang kuat dapat mengendalikan dunia dan mendominasi yang lemah. Dia telah melihat dari pertemuan ini bahwa mereka yang berkuasa di dunia ini tidak memedulikan kehidupan sesama manusia. Memang, jika mereka ingin membunuh, maka mereka akan membunuh, asalkan mereka cukup kuat untuk melakukannya. Dia tidak berniat untuk pergi ke tempat di mana dia melihat sinar matahari di dalam gua. Dia baru saja pergi ke sana untuk melihatnya dan akan segera pergi secepat dari tempat itu. Namun, Liu Fei ingin membunuhnya meskipun mereka berdua adalah sama-sama murid sekte Yunhai. Mereka yang memiliki roh panah memiliki kemampuan untuk melacak orang dan dapat bertempur dengan menggunakan serangan jarak jauh kepada lawannya dengan tetap menjaga jarak dengan lawannya. Tapi dalam kasus pertarungan jarak dekat, aku pasti akan bisa membunuhnya dalam satu pukulan. Lin Feng pikir menggunakan pedang itu pengalaman yang cukup memuaskan. Kecepatannya secepat kilat dan serangannya seperti guntur membelah udara. Ketika anak panah sudah sangat dekat dengannya dan dia dapat memotongnya menjadi dua, itu merupakan bukti banyak waktu yang dia habiskan untuk berlatih tidak menjadi sia-sia. Lin Feng telah berlatih tanpa gangguan selama 7 hari di pegunungan di atas jurang. Berkat roh kegelapannya, dia bisa memahami banyak hal. Hanya pada saat rohnya telah menggunakan terlalu banyak esensi vitalnya, dia menarik kembali ke dalam tubuhnya dan kemudian berlatih teknik gelombang cahaya bulan. Liu Fei, Lin Feng berkata dalam hati sambil mengingat wajahnya yang cantik. Dia pergi dan mengambil sepotong kayu dan mulai membuat api untuk mengeringkan pakaiannya, bajunya masih basah kuyup sejak dari danau air panas. Tidak jauh dari Lin Feng muncul 4 bayangan. Mereka semua pasti murid sekte Yunhai. Di sana ada seseorang, kita harus mengajaknya untuk ikut bergabung dengan kita. Semakin banyak orang kuat yang bergabung dengan kami, semakin baik, kata salah satu dari mereka yang mengenakan jubah hijau muda. Tapi kamu tidak tahu seberapa kuat dia, kan? Kata seorang murid yang tinggi dan mengesankan. Tidak semua orang pun dari mereka yang menentang perkataannya. Kelompok 4 orang terdiri dari 3 laki-laki dan 1 perempuan. Saat mereka berjalan dan mendekati Lin Feng, gadis itu memperhatikan tubuh telanjang Lin Feng. Dia tidak bisa menahan malu. Hai, bisakah kamu mengenakan pakaianmu? Dia berkata kepadanya dengan suara malu-malu. Lin Feng menatap mata gadis muda itu. Meskipun dia tidak seindah Liu Fei, wajahnya lembut dan cantik. Kulitnya terlihat lembut dan indah. Dalam kehidupan sebelumnya, dia pasti menjadi gadis yang cantik. Tetapi Lin Feng berpikir bahwa gadis-gadis di dunia ini jauh lebih cantik daripada di dunia sebelumnya karena mereka menempuh di jalur kultivasi. Baiklah, kata Lin Feng kooperatif. Lin Feng adalah orang yang cukup santai dan karenanya dengan cepat setuju. Bergaul dengannya bukanlah hal yang sulit. Jadi, apa masalahnya? Apa yang kalian inginkan? Tanya Lin Feng sambil mengenakan pakaiannya. Baiklah, situasinya seperti ini, kami ingin pergi ke Black Wind Mountain dan menyerang beberapa binatang buas. Kami ingin mengundang kamu untuk ikut bersama kami di mana kami akan membagi rata barang-barang berharga yang kita kumpulkan. Apakah kamu tertarik? Kata pria muda itu yang mengenakan jubah hijau muda. Black Wind Mountain terletak di utara Gunung Yunhai di hutan Wild Beast. Itu sangat luas. Beberapa murid menduga bahwa Black Wind Mountain jauh lebih luas daripada seluruh rantai Gunung Yunhai. Ketika sekte Yunhai telah memilih untuk menetap di Gunung Yunhai, faktanya mereka mungkin sudah memperhitungkan bahwa jarak Black Wind Mountain sudah dekat. Lagi pula, bukankah itu tempat yang sempurna bagi penggarap kultivasi untuk menantang diri mereka sendiri dan menguji kekuatan dan kemampuan mereka sendiri? Memang, berburu dan membunuh binatang buas memungkinkan mereka untuk mengumpulkan barang-barang berguna sambil melatih dan meningkatkan pengalaman hidup dan mati mereka pada saat yang sama. Oke, aku terima, kata Lin Feng tanpa berpikir panjang. Dia benar-benar ingin pergi bersama mereka dan menjadi lebih kuat, dengan rute tercepat yang memungkinkan. Luar biasa, dengan begitu, kita sekarang 5 orang, jika kita bertemu dengan binatang buas yang ganas tingkat 9, itu tidak akan menjadi masalah besar. Gadis muda itu jelas senang bahwa Lin Feng telah setuju untuk bergabung dengan mereka. Penggarap terkuat dari kelompok itu adalah seorang murid laki-laki muda mengenakan jubah putih, yang tidak banyak bicara. Dia telah mencapai lapisan Qi ke-8. 3 lainnya telah mencapai lapisan Qi ke-7. Mereka, termasuk Lin Feng, semua adalah murid sekte Yunhai. 3 lainnya telah mencapai lapisan Qi ke-7, seperti Lin Feng. Karena itu, mereka memiliki setidaknya beberapa bakat, tidak seperti dia sebelumnya. Binatang buas dibagi menjadi 9 tingkat sebanding dengan 9 lapisan Qi. Karena itu, mereka semua berharap untuk tidak menemukan binatang buas yang ganas tingkat 9,
atau bahkan lebih kuat, yang akan menempatkan mereka dalam situasi yang berisiko dan berbahaya. Adik laki-laki, pria itu di sana adalah murid satu angkatanku Han Men. Gadis di sana adalah murid satu angkatanku Jing Yun. Dan laki-laki di sana adalah murid yang lain, Jing Feng, dia juga pembudidaya terkuat di kelompok kami, jelas pria muda berjubah hijau muda itu. Pria muda besar dan tinggi bernama Han Men, dan gadis muda itu, bernama Jing Yun, memberikan senyum singkat kepada Lin Feng. Yang tidak terlihat ramah dari mereka adalah pria muda yang mengenakan jubah putih, dia memandang Lin Feng dengan apatis, dan acuh tak acuh. Nama aku Lin Feng, kata Lin Feng sambil tersenyum. Lin Feng sepotong sampah, kata pria muda yang mengenakan jubah putih yang dikenal sebagai Jing Feng. Ini adalah kata-kata pertama yang dia katakan sejak pertemuan mereka. Lin Feng memberinya senyum mengejek. Jing Yun, kakak junior, sepertinya kita sudah membuang-buang waktu kita. Mengajak dia bersama kita akan menjadikan beban saja. Petik 2. 3 orang lainnya sebelumnya jelas sudah mendengar nama Lin Feng. Ada banyak murid sekte Yunhai dan meskipun mereka mungkin tidak pernah bertemu Lin Feng, mereka semua sudah mendengar namanya. Lin Feng mengerutkan kening. 3 orang lainnya menjadi canggung dan tampak malu. Lin Feng, adik, Jing Feng adalah pria berbakat dengan kemampuan tinggi. Dia telah mencapai lapisan Qi ke-8 di jalur kultivasi. Sulit baginya untuk mengesampingkan kesombongannya. Jangan merasa rendah diri, pura-pura saja, seolah-olah kamu tidak mendengarnya, abaikan saja ucapannya. Kami di sini karena kami ingin berkumpul. Pria muda yang jangkung bernama Han Men menghibur Lin Feng, menyangkal semua ucapan Jing Feng. Dia berbicara jujur tanpa takut mengungkapkan perasaannya. Tepat sekali, rekan seniorku benar. Kata Qing Yi dan Jing Yun menyetujui kata-kata rekan-rekan mereka. Pria muda yang mengenakan pakaian putih, Jing Feng, akhirnya mengerang namun tidak mengatakan apa-apa. Lin Feng melihat 3 orang yang lainnya tulus menghibur hatinya. Dia juga tidak menolak untuk bergabung dengan mereka. Maka, mereka berlima pergi dan mulai berjalan ke gunung. Mereka akhirnya tiba di Black Wind Mountain. Lin Feng, Black Wind Mountain mencakup area yang sangat luas. Aku khawatir hanya guru sekte Yunhai dan penggarap paling berpengalaman yang benar-benar tahu seberapa luasnya itu. Kita harus selalu berada di tepi luar gunung. Lin Feng mengangguk. Dia tahu sejak awal bahwa Han Men adalah pria yang berkata dengan bijak dan dia tidak berniat untuk menolak bergabung dengannya. Dedaunan Black Wind Mountain padat, penuh dengan pohon-pohon, onak dan duri. Pohon-pohonnya sangat besar dan lebat sehingga memungkinkan menjadi tempat yang cukup untuk bersembunyi. Itu juga surga kecil bagi binatang buas. Serigala angin sepoi-sepoi level 5, tangkap dia. Kata Han Men tiba-tiba. Sepasang sinar mata terlihat di dalam semak-semak. Qing Yi mengeluarkan pedangnya dari punggungnya. Pedangnya berwarna seperti bulan. Itu tampak seperti merkuri perak mengalir keluar dari tanah. Seh, suara cahaya dipancarkan oleh pedang Qing Yi saat ia membelah kepala serigala angin. Dia telah membunuhnya dalam satu pukulan. Serigala angin, terbunuh dengan cara yang luar biasa, seperti yang diharapkan. Kata Han Men sambil tertawa riang. Han Men pergi untuk membantu Qing Yi untuk mengambil barang-barang berguna yang terkandung dalam binatang buas ganas level 5. Binatang buas ganas level 5. Itu saja, kata Jing Feng yang berjubah putih dengan sombong, dengan nada menghina dan dingin. Lin Feng menggelengkan kepalanya ketika mendengar kata-kata itu. Dia hanya mencapai lapisan Qi ke-8. Meskipun dia lebih dari seorang penggarap biasa yang berbakat, dia tidak dihitung sebagai jenius dari tingkat yang luar biasa. Keberhasilannya yang terbatas seharusnya tidak menjadikan dia sombong dan menganggap segala sesuatu dan semua orang tidak berharga dan lebih rendah dari dia. Mereka mengumpulkan barang-barang dan kemudian berjalan lagi. Sekali-sekali, mereka akan bertemu dengan binatang buas ganas tetapi tingkatannya tidak melebihi level 7 sehingga mereka semua cukup mudah untuk diburu. Haha, tasnya semakin berat dan semakin berat. Kami sudah memiliki 30-40 item. Panennya tidak terlalu buruk, kata Han Men yang tinggi dan tegap, yang bertugas membawa tas itu. Dia tidak bisa menahan senyum ketika berat tas meningkat. Tapi kita sudah berjalan beberapa puluh kilometer ke dalam Black Wind Mountain. Kita mungkin bertemu binatang buas ganas yang lebih kuat dan lebih kuat lagi. Kita harus berhati-hati. Jika terlalu sulit, kita harus mundur saja, kata Qing Yi mengingatkan. Aku mengerti, jawab Han Men sambil menatap ke kejauhan. Binatang buas ganas level 8, itu adalah kera yang brutal, bisik Han Men sambil melihat ke depan. Binatang buas ganas yang muncul memiliki tubuh kolosal. Kera brutal terkenal sangat kejam dan memiliki kekuatan yang tiada taraf, yang dapat merobek harimau. Ini adalah salah satu binatang terkuat di tepi hutan. Jing Feng, aku akan tinggal di sisimu, kata Jing Yun kepada Jing Feng. Binatang buas ganas level 8 tidak bisa menyakiti Jing Feng. Dia jauh lebih kuat dibandingkan mereka. Hehe, Jing Yun, kenapa kamu khawatir? Tampaknya ada seseorang yang menikmati hasil dari pekerjaan kami. Dia belum bertarung sama sekali. Apakah dia benar-benar berniat untuk terus mengandalkan kita tanpa menggerakkan satu jari pun? Kata Jing Feng kasar sambil melirik Lin Feng dengan sinis. Lin Feng tertawa sinis. Dia bermaksud mengandalkan mereka tanpa melakukan apa-apa. Dia belum bertarung karena Han Men dan Qing Yi selalu mengambil inisiatif untuk pergi ke pertempuran lebih dahulu. Mereka selalu menjadi yang tercepat untuk melompat lebih dulu ke pertempuran. Dalam situasi bahaya yang nyata, apakah ia akan menonton saja dengan tangan terlipat, tidak bersimpati dan tidak mengangkat satu jari pun? Dalam situasi ini mereka telah bertemu binatang buas ganas level 8, Jing Feng ingin berupaya supaya Lin Feng melawannya. Di mata Jing Feng, Lin Feng hanyalah sepotong sampah.
Sepotong sampah tidak bisa melawan binatang buas ganas level 8 yang berarti hasil akhirnya adalah kematiannya. Jing Feng, apa maksudmu? Tidak ada seorang pun dari kita yang bisa bertarung melawan binatang buas ganas level 8. Jika kamu membiarkan Lin Feng melawan salah satu dari mereka, bukankah sama dengan membunuhnya? Kata King Yi yang jelas tidak senang mendengar apa yang baru saja dikatakan Jing Feng. Enak saja, dia tidak melakukan apa-apa dan mendapat bagian barang buruan kami. Kalaupun dia meninggal, bukankah kita akan memiliki lebih banyak barang untuk diri kita sendiri? Kata Jing Feng dengan nada menghina. Jing Feng, kita berkumpul jadi kita harus tetap kompak dan maju bersama. Lin Feng mempercayai kami sehingga kami harus tetap bersama. Kata Han Men dengan suasana hati yang tidak nyaman. Hah, jika kamu ingin melindunginya, itu baik-baik saja, tetapi aku tidak ingin mengurusnya secara percuma, kata Jing Feng masih dengan suara dingin. Pada saat itu, kera brutal sudah mendatangi mereka. Aku akan mencoba, kata Lin Feng melangkah menuju ke binatang buas ganas level 8. Kekuatan binatang itu setara dengan kekuatan seorang penggarap yang mencapai lapisan Ki ke-8. Lin Feng ingin menantang dirinya sendiri dan menunjukkan siapa yang sebenarnya yang terkuat. Jangan lakukan itu. Jika kamu melawan binatang buas ganas level 8, kamu akan mati. Kata Jing Yun sangat khawatir, Jing Feng, kau tidak punya perasaan. Petik 2. Mendengar kata-kata ini, wajah Jing Feng menjadi sangat marah. Dia memandang tubuh Jing Yun yang luas dan anggun dengan kejam, jika kamu bukan gadis yang cantik, aku pasti sudah menghajarmu. Aku akan membantumu, kata Han Men sambil meletakkan tas penuh barang. Dia kemudian pergi ke sisi Lin Feng. Aku juga, kata King Yi melakukan hal yang sama dengan Han Men. Dan aku juga, apakah kita bertiga bisa mengalahkan binatang buas yang buas itu? Kata Jing Yun berdoa dalam hatinya dengan tenang. Kamu terlalu percaya diri dengan kemampuanmu, kata Jin Feng dari belakang mereka sambil tertawa dengan cara yang sombong. Kera brutal tingkat 8 adalah binatang buas yang sangat agresif dan luar biasa. Beberapa penggarap yang telah mencapai lapisan Ki ke-7 tidak bisa mengalahkan monster seperti itu. Lin Feng melirik mereka yang telah bergabung dengannya dan merasa memiliki perasaan hangat di dalam hatinya. Dia dengan hangat tersenyum pada mereka. Menggaruk hidungnya untuk mengungkapkan rasa kurang percaya dirinya, Lin Feng berkata, mungkin, aku tidak bisa melawan binatang buas ganas ini. Hanya mungkin. Bab 8, Hellwolf. Kata-kata Lin Feng membuat Jing Yun dan dua orang lainnya terpana, mereka melirik Lin Feng dengan takjub. Sesaat setelah itu, mereka melihat Lin Feng sudah berlari maju tanpa ragu-ragu. Lin Feng, ini bukan situasi yang tepat untuk memamerkan kemampuan kamu, kata Jing Yun khawatir. Meskipun mereka belum pernah melihat Lin Feng berkelahi, mereka semua tahu dia terkenal karena menjadi sepotong sampah. Bahkan jika hari ini, Lin Feng telah mengerahkan dirinya untuk berlatih sangat keras, levelnya paling banyak sama dengan mereka, tapi dia ingin menunjukkan apakah kekuatannya sebanding dengan kera brutal level 8, adalah hal yang mustahil. Namun sudah terlambat, dia sudah berlari maju sebelum ada yang bisa menghentikannya. Kera yang brutal melihat bahwa dia benar-benar memiliki keberanian dan ketidaksabaran untuk bergerak maju menyerang. Binatang itu menghentakkan kakinya di tanah dengan marah, dengan kaki berototnya yang tebal membuat tanah bergetar di setiap langkahnya, walaupun tubuhnya luar biasa besar tetapi dengan cepat maju ke arah Lin Feng. Kera brutal itu memiliki mata ganas karena ia maju ke depan dengan kecepatan sangat tinggi. Itu tampak seperti gunung otot berbulu tebal sedang mencoba untuk melindas Lin Feng, dan menciptakan gempa di jalan yang dilaluinya. Tampaknya Lin Feng tidak tahu seberapa kuat binatang iblis tingkat 8 itu yang membuat hati Jing Yun melompat ketakutan. Jing Yun sangat ketakutan sehingga dia hampir tidak bisa bernapas. Binatang itu dengan berani bergerak cepat menuju Lin Feng. Jing Yun merasa bahwa Lin Feng akan diinjak-injak dan dihancurkan di bawah kaki kera yang berotot dan tebal. Dia sangat takut sehingga dia memejamkan mata, tidak bisa menonton pemandangan yang mengerikan itu. BUMMM. Ledakan gelombang kejut bergetar di udara. Jing Yun, yang matanya tertutup jelas merasakan seluruh area bergetar. Kemudian, dia mendengar kera brutal mengaum dengan marah. Ketika dia membuka matanya, dia melihat kera brutal itu telah berbaring telentang 3 meter jauhnya. Lin Feng dengan santai berjalan kembali ke sisinya, sungguh ajaib dia tidak terluka sedikitpun, sepertinya itu bukan suatu masalah bagi Lin Feng. Bagaimana mungkin, Jing Yun tidak bisa mempercayai matanya, Lin Feng tidak mengalami cedera sedikitpun selama tabrakan dengan kera brutal. Dia memandang King Yi dan Han Men hanya untuk memastikan bahwa mata mereka terbuka lebar dan penuh keheranan seperti dia. Mereka telah melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Lin Feng telah menumbangkan kera brutal itu dengan mudah. Adegan itu sangat mengejutkan mereka. Mengejutkan? Itu adalah monster level 8, tanpa kekuatan minimal 8.000 jin, mustahil untuk mengalahkan kera brutal, apalagi mengalahkannya tanpa bersusah payah. Di belakang, Jing Feng juga terpana, membingungkan sepotong-potongan sampah telah menumbangkan kera brutal. Sungguh luar biasa. Kera brutal level 8, itu seharusnya memiliki kulit berkualitas tinggi dan banyak daging tebal, bisik Lin Feng. Hari-hari ini, ia telah mencapai lapisan Ki ke-7 dan latihannya memiliki dasar yang kuat. Ditambah dia telah menguasai teknik, 9 gelombang berat, yang memungkinkannya menghasilkan kekuatan 8.500 jin. Selain itu, inti dari teknik, 9 gelombang berat, ditentukan oleh akumulasi gelombang kejut yang kuat untuk menghasilkan ledakan berulang-ulang dengan kekuatan yang semakin lebih besar daripada gelombang sebelumnya. Karena itu gelombang kejut pada saat mereka mengenai kera brutal, pasti telah mencapai kekuatan ledakan mendekati 9.000 jin. Namun selang beberapa lama, kera brutal itu berdiri kembali, mengeluarkan suara gemuruh yang mengerikan dan membuat dirinya menjadi lebih gila.
Lin Feng berlari ke depan, lebih dekat ke arah kera brutal yang meraung. Dia mulai menggunakan teknik 9 gelombang berat lagi dan menghantam lengannya dan mengeluarkan ledakan yang keras, KABUUMM. Titik. Tubuh kera brutal itu sangat besar sehingga mustahil untuk menghindari serangan tepat waktu. Dengan demikian, ia tidak punya pilihan selain menyerang langsung atau menahan sebanyak mungkin kerusakan akibat serangan. Biarkan aku menguji kemampuan aku kepada kamu, kata Lin Feng sambil dengan tenang berjalan menuju ke arah kera brutal. Tiba-tiba tinju kirinya menghantam ke depan, gelombang energi mulai segera bergabung pada lengannya dan keluar dari tinjunya. KABUMMM. Bunyi ledakan. KRAAK. Suara retak yang keras seperti ranting yang patah dengan cepat mengikuti. Jing Yun dan yang lainnya semua tercengang di tempat kejadian. Kera brutal. Pada saat itu, Lin Feng bahkan lebih brutal dan seperti binatang buas bahkan lebih buas dari kera brutal, meninju tanpa henti menggunakan tekniknya, 9 gelombang besar dan tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti. Getaran gelombang di udara menyapu beberapa ratus mil. Lapisan demi lapisan gelombang yang sangat menindas menyapu semua area dan menunjukkan kepada semua orang betapa kuatnya dia. Dia benar-benar menggunakan dengan penuh teknik, 9 gelombang besar. Dia menggunakannya dengan cara yang sangat terampil. Kekuatannya berada pada level yang sama sekali berbeda. Dia telah membawa tekniknya ke titik kesempurnaan, yang kebanyakan orang tidak mampu capainya di dunia ini. King Yi pasti tidak pernah memahami kenapa Lin Feng bisa disebut sepotong sampah. Udara masih penuh dengan kekuatan Lin Feng, gelombang energinya tidak berhenti. Aku pernah mendengar bahwa memahami cara menggunakan dan mengendalikan teknik, 9 gelombang besar, ke tingkat yang lebih tinggi sangatlah sulit. Bakat alami Lin Feng sungguh luar biasa, kata Jing Yun tampak bingung. Mengerikan, kata Han Men menggaruk wajahnya dan tampak muram. Bas, getaran gelombang energi berhenti dan area menjadi tenang kembali. Lin Feng berbalik dan menatap 3 orang lainnya, kalian saja yang mengambil barang-barang berharganya, aku terlalu lelah. Oh baliklah, kata Han Men menyadari kera brutal itu sudah menjadi mayat. Bibirnya bergetar karena kegembiraan untuk bahan-bahan berharga. Mengambil semua barang berharga dari tubuh kera brutal membutuhkan kekuatan besar. Kulitnya sangat tebal. Meskipun sudah mati, sangat sulit untuk membelah kulitnya hingga terbuka. Lin Feng pasti telah berubah menjadi sesuatu yang bukan dari dunia ini mengingat bagaimana ia telah dengan ganas membantai kera brutal. Haha, Lin Feng, kau sangat terampil. Mari kita berharap kita tidak menemukan binatang buas ganas level 9, kita mungkin tidak bisa menghentikan mereka, kata Han Men sambil tertawa riang. Dia kemudian memasukkan barang-barang ke dalam tas dan meletakkannya di punggungnya. Lin Feng tertawa dan berkata, mari kita terus bergerak maju, mungkin kita akan menemukan beberapa binatang buas ganas tingkat 8. Itu hanya keberuntungan, binatang itu tidak bisa menyerang balik, kata suara sinis dari belakang mereka. Mereka kemudian melihat Jing Feng berjalan melewatinya dan berjalan di depan. Jing Feng, kamu, Jing Yun dan 2 lainnya tampak sangat marah. Orang itu benar-benar memiliki mulut dengki. Berkata seperti itu. Kelompok itu terus berjalan, sementara Jing Feng berjalan di depan dan mengharapkan binatang buas ganas keluar, dan memberi kesempatan untuk menunjukkan keterampilan superiornya, tetapi tidak ada makhluk hidup yang mendekat, tidak ada tanda-tanda kehidupan di arah manapun membuat Jing Feng sangat marah. Sepertinya ada sesuatu yang salah di sini, kata Lin Feng. Bagian hutan ini, sangat tenang dan sunyi, dibandingkan dengan bagian lainnya. Memang ada yang salah. King Yi dan 2 lainnya yang telah berjalan cukup cepat mulai memperlambat langkah mereka dan berkumpul bersama kembali. Mereka memperhatikan Jing Feng, yang sedang berjalan di depan. Semua orang menatap Jing Feng dan tiba-tiba Hellwolf muncul di depannya. Serigala memiliki wajah bengkok yang mengerikan terlihat seperti iblis. Melihat wajah Hellwolf yang begitu mengerikan sehingga Jing Yun menutup mulutnya dengan kedua tangannya. Dia mulai gemetaran karena ketakutan. Serigala Hellwolf adalah binatang buas ganas level 9. Dalam kelompok binatang buas biasa, adalah binatang buas yang paling kejam. Ini suka memakan orang secara perlahan satu demi satu gigitan tanpa membunuh mangsanya, yang membuat kematianmu perlahan dan sangat menyiksa. Kata King Yi dengan suara gemetar. Tampaknya mereka baru saja bertemu dengan satu monster yang paling ditakuti oleh setiap penggarap ketika datang ke Black Wind Mountain. Serigala Hellwolf tidak hanya serigala yang sangat kejam tetapi juga sangat cepat sehingga nyaris mustahil untuk melarikan diri darinya. Sepotong sampah, kita bertarung bersama. Kamu menggunakan 9 gelombangmu untuk mengalihkan perhatiannya, sementara aku mencari setiap kesempatan untuk membunuhnya, kata Jing Feng sambil melangkah mundur ke arah yang lain. Suaranya dalam dan kuat, dia jelas berbicara dengan Lin Feng. Sepotong sampah, kamu ingin aku mengalihkan perhatiannya sehingga kamu dapat menemukan kesempatan untuk melarikan diri dengan ekor di antara kedua kaki kamu. Petik 2. Lin Feng berkata sambil tersenyum, kamu mencoba untuk menjerumuskan aku ke kematianku, kamu pikir aku akan mempercayaimu. Kamu tidak punya pilihan, kalau tidak semua orang akan mati, kata Jing Feng membentak dengan marah, sambil terus bergerak mundur. Tapi aku tidak berpikir seperti itu. Sepertinya kamu belum bertempur, kamu ingin hidup dari kami tanpa menggerakkan satu jari pun. Aku tidak mau memberi makan sampah secara gratis, kata Lin Feng, senyumnya semakin besar. Lin Feng telah melemparkan kata-kata Jing Feng kembali ke wajahnya. Saat berbicara, Lin Feng melirik yang lain yang berdiri di dekatnya untuk membuat mereka mundur ke jarak yang aman. Jing Yun dan 2 lainnya mundur tanpa berpikir panjang. Serigala yang mereka hadapi hanya akan membunuh mereka jika mereka berhadapan dengannya. Selain itu, perilaku Jing Feng baru-baru ini mengecewakan mereka. Tanpa berpura-pura, mereka tidak terburu-buru berusaha membantunya. Baiklah, kata Jing Feng sambil menatap mereka dengan marah.
Sebilah udara yang tajam tiba-tiba terbentuk oleh pedang yang tajam berwarna cerah dan indah, yang muncul di belakang tubuh Jing Feng. Roh pedang. Lin Feng tercengang. Tidak heran pria itu begitu sombong. Di antara semua roh yang ada, roh pedang adalah salah satu roh terkuat dan yang paling kuat. Mereka yang memiliki roh pedang dapat melakukan serangan pedang yang kuat dan membunuh dalam satu pukulan. Karena roh pedang itu kuat, banyak penggarap yang tidak memiliki roh pedang berlatih sangat keras untuk mengembangkan keterampilan pedang mereka. Sebagai contoh, King Yi yang memiliki roh angin yang sangat cepat, tidak mustahil dia menjadi lebih terampil dan gesit dalam menggunakan pedang. Pedang panjang itu terhunus dan bersinar menyilaukan, sehingga membutakan semua orang. Serigala Hellwolf menderu dan tiba-tiba melemparkan dirinya ke arah yang lain. Cakar tajamnya memantulkan seberkas cahaya kecil. Sabetan pedang terlihat seperti pelangi, dan bertabrakan dengan cakar tajam dingin serigala menimbulkan suara menggelegar seperti logam tajam yang beradu. Cakar-cakarnya cukup tajam, kata Lin Feng dalam hati. Serigala Hellwolf, seperti yang diduga, bukan binatang biasa. Cakar tajam dari serigala dan pedang telah saling bertabrakan satu sama lain. Serigala Hellwolf sangat kuat sehingga kekuatannya telah melempar Jing Feng 10 meter ke belakang. Sebuah kawah besar muncul di tempat mereka bentrok. Jing Feng jelas telah mengalami serangan yang sangat kuat. Saat cakar serigala Hellwolf akan menyentuh tanah, cakar itu sudah melompat lagi dan tidak memberi Jing Feng kesempatan untuk bersantai. Serigala itu bergerak cepat seperti kilat. Jing Feng menggerakkan pedangnya seperti membuat jaring laba-laba, yang tidak membiarkan angin maupun hujan lolos melewatinya. Dia kemudian melangkah mundur dan menyadari bahwa serigala betina itu akhirnya menghilang dari pandangannya. Atas. Jing Feng benar-benar merasa ngeri. Dia melemparkan pedangnya yang panjang di udara tanpa ragu-ragu dan dengan cepat bergerak mundur. Bajingan, Jing Yun mengutuk. Jing Feng tidak bisa menang melawan serigala, jadi dia melemparkan pedangnya dan melarikan diri tanpa peduli sama yang lain. Jika aku mati, kamu akan mati juga. Ekspresi wajah Jing Feng pucat pasi. Dia pergi ke arah mereka. Menyingkir, teriak Lin Feng sambil mengayunkan tinjunya ke arah Jing Feng menggunakan teknik 9 gelombang berat. Kamu, Jing Feng menjerit putus asa. Gelombang energi Lin Feng begitu kuat sehingga Jing Feng terlempar kembali. Cakar serigala betina itu menghujam punggungnya, darahnya memercik dan jatuh ke tanah. Kamu ingin mati, kata Lin Feng dengan ekspresi wajahnya sedingin es. Jika kamu meninggalkan orang lain, mereka akan meninggalkan kamu. Dalam kasus Lin Feng, jika kamu menyerangnya, dia akan membalas. Alwu, serigala Hellwolf melolong. Dia tidak banyak menyalak dan melolong. Cakarnya masih menghujam tubuh Jing Feng di tanah. Itu tidak terburu-buru untuk membunuh Jing Feng. Mata dingin serigala aku menatap Lin Feng dan membuat semua orang merinding. Apa yang harus dilakukan? Serigala itu menyakitinya tetapi tidak membunuhnya karena dia suka membunuh mangsanya secara perlahan. Dia suka membuat mangsanya menderita sampai batas yang ekstrim, kata King Yi sambil melihat Jing Feng, melihat bahwa Jing Feng tidak dapat melawannya lagi. Itu membuat King Yi merasakan sensasi yang mengerikan. Apa kelemahan serigala Hellwolf? Tanya Lin Feng tiba-tiba. King Yi sangat terkejut memandang Lin Feng. Serigala Hellwolf adalah penyerang yang sangat cepat, serangannya kuat. Dengan begitu dia tidak bisa melindungi dirinya dengan sangat baik. Lehernya sangat lemah, tetapi ia bisa menggunakan cakarnya yang tajam untuk melindungi dirinya sendiri. Jika kamu ingin mencapai lehernya, kamu harus berurusan dengan cakarnya terlebih dahulu, kata King Yi sementara dahinya meneteskan keringat dingin. Teknik 9 gelombang berat milik Lin Feng dapat mencakup area yang luas dan memiliki kekuatan yang luar biasa kuat. 9 gelombang berat bukan serangan yang cepat. Untuk menghindari cakar Hellwolf dan mencapai lehernya sepertinya adalah sesuatu yang mustahil. Mereka terjebak. Jika mereka mencoba melarikan diri, serigala akan menangkap mereka dengan mudah. Mereka hanya bisa tinggal dan menonton ketika mereka satu persatu disiksa sampai mati. Lin Feng mengejutkan semua orang, melangkah maju tanpa diketahui saat semua orang masih berpikir. Telinga serigala Hellwolf berdiri dan sekarang dengan dingin melotot ke arah kelompok itu, cakarnya yang tajam meneteskan darah. Bab 9, pedang menggorok leher. Lin Feng telah menyadari kesalahannya saat dia melangkah ke depan. Dia baru saja membuat langkah kecil. Itu membuat Jing Yun menelan ludah saat ketakutan mengacaukan di tenggorokannya. Apa yang ingin dilakukan Lin Feng? Serigala Hellwolf adalah binatang paling kejam kedua setelah roh binatang. Bahkan beberapa penggarap paling terampil yang sudah mencapai lapisan Ki ke-9 tidak akan punya pilihan lain selain lari dan melarikan diri dari serigala Hellwolf. Tanpa meluangkan waktu untuk memberitahu mereka apa yang akan dia lakukan, Lin Feng mulai berlari menuju serigala, dengan kecepatan langkah yang lebih cepat dan lebih cepat di setiap langkahnya. Melihat apa yang terjadi, Jing Yun diliputi ketakutan, yang lain juga sangat ketakutan. Serigala Hellwolf mulai melolong karena terkejut saat melihat Lin Feng berlari langsung ke arahnya. Wajah seperti serigala neraka tampak mengerikan. Matanya bersinar dengan cahaya yang sangat dingin. Pemandangan itu bahkan akan membuat merinding para pejuang berpengalaman. Serigala Hellwolf, yang cakarnya masih perlahan menembus keluar tubuh Jing Feng, melompat ke udara dengan tetesan darah yang mengental. Tubuhnya perlahan berubah menjadi hitam dan cahaya putih cemerlang mulai bersinar di seluruh tubuhnya, menutupi seluruh tubuhnya yang hitam dalam cahaya putih. Lin Feng, kembali, teriak Jing Yun tapi sudah terlambat. Lin Feng mulai menggunakan kelincahan, gelombang cahaya bulan, dan kecepatannya meningkat tajam untuk mencapai kecepatan tertinggi. King Yi dan Han Men sangat ketakutan sehingga mereka membekuk kaku. Jantung mereka berdetak begitu kencang hingga sepertinya waktu berhenti sejenak. Mereka tidak punya waktu untuk menyadari apa yang terjadi sebelum pertarungan dimulai.
Garis yang sangat terang seperti meteor tiba-tiba muncul di udara di depan serigala. Ketika cahaya menghilang, sepertinya waktu telah berhenti. Lin Feng telah berhenti bergerak, semua tanda kehidupan telah hilang. Serigala Hellwolf mendarat dengan penuh kemenangan dengan geraman. Sunyi. Tangan Jing Yun menutupi mulutnya. Dia melihat pemandangan itu dengan ketakutan. Lin Feng benar-benar mati. Tiba-tiba sangat sunyi. Gur Awo, serigala neraka jatuh miring dengan keterkejutan memenuhi matanya. Di lehernya ada sebuah tanda, yang tampak seperti benang sutra merah yang sangat tipis di mana darinya mengalir terus darah yang tak berhenti. Serigala aku meninggal, kata Han Men dan King Yi sambil melihat pemandangan di depan mereka, terengah-engah. Serigala Hellwolf itu mati, kata Han Men dan King Yi terengah-engah, sambil melihat pemandangan di depan mereka. Lin Feng, bagaimana perasaanmu? Tanya Jing Yun, yang suaranya dingin, sambil menatap Lin Feng yang masih berdiri di kakinya tetapi tidak lagi bergerak, bahkan tidak ada tanda bernapas yang bisa dilihat. Lin Feng, bagaimana perasaanmu? Tanya Jing Yun, yang suaranya bergetar, sambil menatap Lin Feng yang masih berdiri di atas kakinya tetapi tidak lagi bergerak, bahkan tanda nafas pun tidak terlihat. Suara Jing Yun menurun intensitasnya. King Yi dan Han Men juga sangat gugup melihat Lin Feng seperti itu. Mereka jarang gugup. Akhirnya, Lin Feng pindah. Dia perlahan berbalik, matanya berbinar dan dia menyeringai dengan sepenuh hati. Aku baik-baik saja, kata Lin Feng merentangkan tangannya dalam gerakan peregangan. Dia ingat saat dia menyerang. Pedang terhunus, itu tampak seperti kunang-kunang perak melesat di langit. Itu sangat cepat dengan kekuatan yang luar biasa. Salah satu prasyarat dari skill pedang tak terhunus adalah, tentu saja, lebih cepat dari lawan. Fiuh, Jing Yun menghela nafas lega. Mereka akhirnya bisa santai lagi. Mereka memiliki perasaan bahwa mereka kembali menjadi diri mereka sendiri, sama seperti ketika mereka awalnya bertemu Lin Feng di pegunungan. Bukannya berbicara, mereka melihat Lin Feng seolah-olah dia adalah monster. Kenapa kamu menatapku seperti itu? Kata Lin Feng malu sambil menggaruk wajahnya. Cara mereka memandangnya membuatnya merasa seperti lupa mengenakan pakaian, itu mengerikan. Metamorfosis, ucap Han Men, mulutnya terkatup, hanya mengatakan satu kata itu. Lin Feng cukup bingung faktanya bahwa Ying Jun dan King Yi mengangguk dengan sungguh-sungguh yang menunjukkan bahwa mereka merasakan hal yang sama seperti Han Men. Lin Feng, kamu memiliki roh pedang, King Yi jelas tahu bahwa cahaya yang melesat di udara beberapa saat yang lalu disebabkan oleh pedang. Hanya pedang yang bisa secepat itu. Kamu salah paham, aku hanya saja baru mempelajari skill pedang, mengangguk Lin Feng. Hanya mereka yang memiliki roh pedang dan pedang yang kuat yang bisa menguasai keterampilan pedang. Aku salah paham, bagaimana mungkin kamu tidak memiliki roh pedang? Tanya King Yi dengan curiga. Saya benar-benar tidak memiliki roh pedang, kata Lin Feng menggelengkan kepalanya. King Yi menghirup udara dingin. Bagaimana mungkin seseorang yang tidak memiliki roh pedang menggunakan pedang secepat kilat? Keterampilan Lin Feng sangat menakutkan. Misalnya teknik 9 gelombang berat, dia sudah bisa menguasai teknik itu pada tingkat pencapaian tertinggi. Saya curiga Anda bisa berlatih dan menggunakan keterampilan semua kategori. Apakah saya benar? Tanya King Yi memaksakan senyum malu-malu sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Dia tidak menanyakan apa roh Lin Feng itu. Lagi pula, ada beberapa orang yang semangatnya begitu sangat kuat sehingga tidak mustahil mereka untuk menggunakan keterampilan yang berbeda-beda. Orang-orang seperti itu tidak akan membuka identitas roh mereka. Selain itu, Lin Feng bahkan sejauh ini belum menggunakan rohnya. Oleh karena itu, sulit bagi King Yi untuk menebak apa roh Lin Feng itu. Lin Feng hanya tersenyum. Pada saat itu, sepertinya Lin Feng dapat mempelajari dan mempraktikkan segala jenis keterampilan. Selain itu, ia juga terlihat memiliki kemampuan belajar yang kuat. Binatang buas ganas level 9. Kali ini kami mengumpulkan banyak barang berharga, kata Han Men dengan senyuman di wajahnya. Dia mengeluarkan belatinya dan mulai mencungkil bahan berharga dari tubuh binatang itu sambil berbicara, Lin Feng, kamu membunuh serigala Hellwolf itu sendirian. Jika kamu tidak bergabung ke sini, maka kami sudah mati sekarang. Barang-barang ini adalah milik kamu dan hanya milik kamu sendiri. Petik 2. Jing Yun, King Yi, kamu tidak keberatan dengan itu, kan? King Yi dan Jing Yun tersenyum dan setuju, jika Lin Feng tidak ada di sana, mereka akan mati dengan kejam dan mengerikan. Saya tidak setuju. Segala sesuatu yang kita ambil dari binatang buas sampai saat ini harus dibagi rata di antara kita berempat, kata Lin Feng menggelengkan kepalanya. Ketika yang lain mengira dia adalah seorang kultivator yang lemah, mereka membuatnya berjalan di belakang mereka. Meskipun seluruh hadiah bisa menjadi miliknya karena membunuh serigala Hellwolf sendirian, Lin Feng bukanlah tipe orang yang melihat keuntungan dan melupakan moralitas. Mereka semua melihat Lin Feng memiliki tekad di matanya dan mengangguk satu demi satu dan berkata, baiklah. Kalian sepertinya sudah melupakan aku, kata suara lemah. Itu adalah Jing Feng, siapa lagi? Jing Feng telah diserang oleh serigala Hellwolf dan punggungnya telah dicabik-cabik. Serigala Hellwolf telah menginjak-injaknya dan meremukkan tulang-tulangnya. Pada saat itu, Jing Feng tidak dapat bangkit kembali dan menatap Lin Feng dan yang lainnya dengan keadaan yang menyedihkan di tanah. Sial, penyahlah, kata Han Men dengan sangat agresif mengutuk Jing Feng. Tidak hanya bajingan itu membiarkan mereka bertarung melawan kera brutal itu sendirian, meskipun itu sangat berbahaya, tapi dia juga orang yang telah memimpin serigala Hellwolf ke arah mereka dan memaksa mereka untuk menghadapinya meskipun mereka bisa saja mati. Ayo pergi, dia bisa menyerahkan nyawanya di tangan para dewa, ucap Jing Yun yang geram.
Saat mereka berempat hendak pergi, mereka mendengar Jing Feng berkata dengan nada mengancam, "Kalian jangan lupa bahwa kakak laki-laki saya tahu bahwa kita datang ke Blackwind Mountain bersama. Jika aku mati dan kau keluar dari sini hidup-hidup, apa yang akan dipikirkan kakakku?" Petik 2. Han Men dan yang lainnya berhenti berjalan dan berbalik memandang Jing Feng dengan ragu-ragu. "Solusi terbaik adalah Anda membawa saya kembali dan berbagi barang berharga dengan saya. Jika tidak, kamu akan mati." Petik 2. "Apa yang sedang terjadi?" tanya Lin Feng. Orang itu setengah mati namun masih cukup gila untuk mengancam mereka dengan sombong. Saudaranya, Jing Hao, adalah salah satu murid terbaik, saat ini peringkat ke-6. Dia adalah seorang kultivator yang sangat kuat yang telah mencapai lapisan Qi ke-9. Dia juga memiliki roh pedang. Dia sangat kuat, jelas Qing Yi kepada Lin Feng yang langsung mengerti. Lin Feng mulai berjalan dan menuju Jing Feng dengan senyum sedingin es di wajahnya. "Sampah, bantu aku bangun," kata Jing Feng memerintahkan Lin Feng. Lin Feng tercengang dan dengan sesuatu seperti senyuman namun tidak ada senyuman di wajahnya berkata kepada Jing Feng, "Aku sangat mengagumi keberanianmu." Nada suara Lin Feng turun. Dia menghunus pedang lembutnya. Lin Feng memancarkan tatapan darah dingin. "Apa yang akan kamu lakukan?" tanya Jing Feng merasa tertekan dari kepala sampai kaki, perasaan merinding menjalar di punggungnya. "Lin Feng," teriak Qing Yi, "Jing Hao adalah murid yang luar biasa, kultivator terbaik ke-6 sekte ini. Dia sangat kuat, meskipun Lin Feng juga sangat kuat, levelnya masih rendah." Qing Yi tidak berpikir bahwa Lin Feng dapat menyinggung perasaan Jing Hao. Lin Feng memandang Qing Yi dan dua orang lainnya dan bertanya kepada mereka, mengingat perilakunya, "Apakah menurutmu jika kita menyelamatkannya, dia akan membiarkan kita pergi?" Wajah kelompok semua langsung membeku. Keringat dingin mengalir di punggung mereka. Memang, ekspresi Jing Feng jelas mengungkapkan bahwa jika mereka menyelamatkannya, kemungkinan besar dia merencanakan sesuatu yang jahat. "Kami tidak pernah menyinggung perasaannya. Dia pikir dia selalu benar. Lalu, dia akan membuat tuduhan palsu terhadap kita lagi. Itu akan menjadi akhir kita. Tidak hanya dia tidak memperbaiki sikapnya, tapi dia juga memerintahkan kita untuk menyelamatkannya. Selain itu, dia juga ingin kita berbagi semua barang kita dengannya secara merata. Apakah Anda masih ingin menyelamatkan orang seperti itu?" Petik 2. Lin Feng dengan sabar menjelaskan hal-hal ini kepada mereka. Meskipun mereka semua dewasa sebelum waktunya, mereka semua hanya berusia 15-16 tahun. Lin Feng yang telah melalui banyak hal, di kehidupan sebelumnya dan saat ini, memiliki lebih banyak pengalaman. Tiga lainnya semua mengangguk pada apa yang dikatakan Lin Feng. Mereka memang takut jika mereka membawa kembali Jing Feng, Jing Hao akan membalas dendam untuk Jing Feng. Lin Feng berbalik, memandang Jing Feng dan melihat bahwa dia, akhirnya, ketakutan. "Aku bersumpah jika kau membawaku kembali, aku tidak akan membalas dendam, dan juga aku tidak akan memintamu untuk berbagi barang yang terkumpul," kata Jing Feng sambil merangkak dengan menyedihkan di tanah. Sudah terlambat, Lin Feng menghunus pedangnya yang memancarkan cahaya menyilaukan dan memotong tenggorokan Jing Feng. "Ketika hidup Anda dipertaruhkan, siapa yang akan mempercayai kata-kata Anda? Jika saja Jing Feng telah melihat kesalahannya sebelumnya, dia mungkin akan menerima belas kasihan." Lin Feng sedang menatap Jing Feng, matanya terbuka, tetapi tidak terlihat ada tanda-tanda kehidupan, mereka hanya menatap Lin Feng dengan kaget. Jantung Lin Feng berdebar kencang. Tentu saja, dalam perjalanan seperti itu, darah dan mayat hampir tidak bisa dihindari, tapi dia masih belum berpengalaman. "Jika Jing Hao datang dan mencarimu, katakan yang sebenarnya, katakan padanya bahwa akulah yang membunuh Jing Feng," kata Lin Feng terlihat acuh tak acuh sambil tersenyum. Lin Feng tidak takut pada Jing Hao hanya karena dia telah mencapai lapisan Qi ke-9. "Aku merasa ingin memberi setiap orang sesuatu di pagi hari untuk mencerahkan hari mereka. Karena aku punya beberapa komentar dan pesan pribadi, aku ingin mengklarifikasi beberapa hal. Namaku bukan Alice, itu adalah penerjemah yang mengerjakan 4 bab pertama. Jadi 4 pesan yang aku moderasi mengatakan aku perlu belajar bahasa Inggris yang lebih baik, nah ini tidak benar-benar berlaku untuk aku. Ya tata bahasa aku mengerikan, aku sangat sadar akan hal itu. Bahasa Inggris sebenarnya adalah bahasa pertama aku dan aku bekerja sebagai penerjemah sebagai mata pencaharian. Struktur kalimat dari cerita ini sangat sulit untuk beradaptasi dengan bahasa Inggris tanpa penulisan ulang utama, yang penulis minta agar tetap minimum, jadi aku tidak bisa hanya menulis ulang keseluruhan cerita untuk kamu. Kamu bebas pergi menerjemahkan mesin kapan saja. Jumlah pesan kebencian yang aku terima tidak diterima, jika kamu memiliki masalah, aku yakin kamu dapat mendedikasikan 2 tahun ke depan dalam hidup kamu untuk mempelajari bahasa baru." Bab 10, Arena Hidup atau Mati, Subscribe Penatua. Melihat Lin Feng seolah-olah dia adalah pahlawan yang agung, Han Men menyeringai, "Kita adalah saudara. Kamu membunuh Jing Feng, sementara kami tidak memiliki keyakinan untuk bertindak. Kita semua akan berbagi tanggung jawab untuk itu. Orang mungkin memanggil aku macam-macam, tetapi tidak ada yang pernah menyebut aku pengecut." Petik 2. Dia dengan mudah memahami alasan sebenarnya mengapa Lin Feng telah membunuh Jing Feng. Dia telah melakukan segalanya dengan tangannya sendiri karena dia tidak ingin melibatkan mereka dalam masalah di masa depan. Han Men benar-benar mengagumi Lin Feng. Hati Lin Feng benar dan tindakan baiknya membuat niat murni mudah dilihat. Tepatnya, jika ada konsekuensinya maka kita bisa berbagi beban bersama. Selain itu, murid Sekte Yun Hai tidak diizinkan untuk membunuh satu sama lain, jadi kami aman di dalam sekte tersebut. Bahkan jika Jing Hao curiga bahwa kami telah membunuh Jing Feng, dia tidak dapat membalas, Qing Yi memutuskan.
Jangan lupakan aku juga bersama Lin Feng sampai akhir, ucap Jing Yun tersipu. Senyumannya sangat indah saat ini. Baiklah, kata Lin Feng senang telah berteman baik. King Yi benar, meskipun Sekte Yun Hai tidak keberatan hal-hal yang terjadi di luar sekte, mereka masih memberlakukan pembatasan ketat di dalam sekte untuk menghentikan siapapun yang menyebabkan masalah. Lin Feng berjongkok dan mulai menggeledah tubuh Jing Feng mencari barang-barang yang telah dibawanya. Dia mengeluarkan sebuah buku, itu adalah buku keterampilan. Roaring Thunder, keterampilan pedang. Lin Feng membuka buku keterampilan sambil membisikkan nama keterampilan itu. Roaring Thunder adalah skill level kuning. Jika skill itu dikuasai dengan sempurna, setiap serangan akan terlihat seperti sambaran petir diikuti oleh raungan petir yang meledak-ledak. Raungan itu akan bergerak dalam lintasan tebasan pedang dengan kekuatan penghancur yang luar biasa. Roaring Thunder adalah keterampilan pedang dari Paviliun Xingchen. Dua saudara laki-laki Jing Feng merekomendasikan ini untuk berlatih. Ini adalah keterampilan yang kuat tetapi sangat sulit untuk dipelajari dan dikuasai hingga kamu mampu membuat raungan guntur muncul. Petik 2. Saya juga berlatih keterampilan itu juga tetapi saya gagal memahami konsepnya. Kekuatan saya saat menggunakannya terbatas, jelas King Yi. King Yi sedang berlatih untuk menjadi kultivator pedang, oleh karena itu dia telah membaca banyak buku keterampilan pedang sebelumnya. Lin Feng hanya mengangguk. Dia hanya berlatih 3 keterampilan, 9 gelombang berat, sebagai teknik ofensif dan pertahanan, teknik gerakan yang sangat diperlukan, gelombang cahaya bulan, dan pedang tak terhunus, yang memungkinkannya untuk menyerang dengan cepat dengan kekuatan membunuh yang mengerikan. Jika dia berlatih Roaring Thunder, dia bisa menggabungkannya secara harmonis dengan 9 gelombang berat, dan pada saat yang sama mencapai kekuatan baru yang mungkin bisa mengalahkan teknik pedang tak terhunus. Apakah kita akan kembali sekarang? Jing Yun bertanya pada Lin Feng. Hari ini, mereka semua menganggap Lin Feng sebagai pemimpin kelompok. Karena kita sudah ada di sini, mengapa bergegas kembali? Bukankah lebih baik mencari binatang buas yang lebih banyak untuk diburu? Kata Lin Feng yang tidak ingin kembali ke sekte lebih awal. Di Black Wind Mountain, dia bisa mendapatkan pengalaman bertarung dan berlatih keterampilan Roaring Thunder pada saat yang sama. Bukankah jauh lebih baik seperti ini? Yang lain tidak perlu takut untuk tetap tinggal. Karena Lin Feng ada di sana bersama mereka, asalkan mereka tidak bertemu dengan binatang buas yang sangat kuat, mereka tidak akan berada dalam bahaya apapun terutama sekarang karena Lin Feng telah menunjukkan kekuatan aslinya. Jadi tidak perlu buru-buru kembali ke sekte. Jika kita bisa mendapatkan beberapa pil dalam sebagai imbalan atas bahan yang telah kita kumpulkan, itu bagus, kata Jing Yun berharap untuk memanen lebih banyak binatang buas. Pil yang sangat dalam adalah pil yang membantu meningkatkan pelatihan para penggarap dan memungkinkan mereka untuk mencapai lapisan Qi yang lebih tinggi. Itu adalah barang yang sangat berguna untuk penggarap. Namun, diperlukan membunuh banyak binatang buas untuk mendapatkan satu pil dalam. Barang-barang yang dapat diperdagangkan untuk pil dalam hanya bisa ditemukan pada binatang buas tingkat tinggi sehingga sangat berbahaya. Mata Lin Feng bersinar. Dia ingat betapa bergunanya satu pil dalam untuk murid tingkat bawah. Meskipun dia mampu mengalahkan binatang buas tingkat 8 dengan sedikit usaha, dia masih berada di lapisan Qi ke-7 yang masih hanya tingkat rata-rata di dalam para murid. Jika dia bisa mencapai lapisan Qi berikutnya, dia mungkin tidak harus bergantung pada keterampilan pedang tak terhunus lagi dan akan mampu mengalahkan seorang penggarap yang sudah mencapai lapisan Qi ke-9. 5 hari kemudian, di tengah hutan lebat dan lebat, raungan yang kuat terdengar dari pedang Lin Feng. Suara ledakan kecil berderak di udara di sekitar. Suara yang dihasilkan oleh pedang masih membuat Jing Yun melompat dari ketakutan. Boom, boom, pohon-pohon pecah dan pecah terlepas dari kontak dengan raungan gemuruh. Lin Feng menggunakan pedangnya begitu anggun dan elegan sehingga sepertinya pedang itu menari di udara. Kamu tidak akan bisa tahu hanya dengan melihatnya saja bahwa pedangnya memiliki kekuatan yang menakutkan. Mampu menggunakan keterampilan Roaring Thunder seperti ini dalam 5 hari, dia benar-benar monster, kata King Yi sambil tersenyum masam dan mengamati dari jarak yang aman. Dia juga telah berlatih keterampilan pedang dan sudah berlatih keterampilan Roaring Thunder Sword. Dia tahu betapa sulitnya menggunakannya. Lin Feng telah berlatih selama 5 hari dan setiap pukulan menghasilkan suara ledakan keras. Itu adalah pencapaian yang luar biasa. Hati King Yi merasa berat menyaksikan ini. Jangan membandingkan dirimu dengan Lin Feng. Dia menggunakan macan tutul berawan sebagai bagian dari pelatihannya. Kata Han Men dengan kedua tangan menyilang di dadanya sambil melihat pertarungan antara Lin Feng dan macan tutul berawan. Apa yang membuat Lin Feng begitu menakutkan adalah bahwa ia bisa membunuh binatang buas itu kapan saja, tetapi sebaliknya menggunakannya hanya untuk berlatih. Dia begitu cepat menggunakan pedang sehingga sepertinya dinding tak terlihat muncul di depannya, menghalangi apapun yang mendekat. Bahkan jika macan tutul berawan itu sangat cepat, tidak mungkin bisa menandingi kecepatan Lin Feng. Haa! Teriak Lin Feng dengan riang sambil menusuk macan tutul di kepala menyebabkan kepalanya bergemuruh kemudian meledak dengan keras menjadi berkeping-keping. Lin Feng menyarungkan pedangnya sambil tersenyum. Dia sangat puas dengan skill Roaring Thunder. Skill itu sekarang telah mencapai level di mana itu membuat suara menderu dengan setiap serangan. Jika Lin Feng berhasil menguasai keterampilan itu dengan sempurna, itu akan menjadi lebih kuat dari 9 gelombang berat. Keuntungan terbesarnya adalah bahwa itu adalah serangan kekuatan penindas murni. Wajah Lin Feng tampak halus dan fitur wajahnya memberikan perasaan yang tampan namun lembut. Dibandingkan dengan apa yang dia tampak di kehidupan sebelumnya, dia terlihat lebih halus. Han Men mulai mengambil barang-barang berharga dari mayat macan tutul sambil bergumam bahwa niat aslinya adalah datang untuk meningkatkan keterampilannya sendiri, berburu dan membunuh beberapa binatang buas, tetapi sekarang dia hanya mengumpulkan barang-barang berharga yang ditinggalkan Lin Feng.
Dia tidak senang meskipun karena dia mendapat banyak manfaat dari menyaksikan Lin Feng bertarung melawan level 7 dan 8 binatang buas. Han, berapa banyak pil mendalam yang bisa kita dapatkan sebagai ganti bahan yang kita kumpulkan dari binatang buas itu? Lin Feng bertanya. Setidaknya 13, kata Han yang matanya dipenuhi kegembiraan. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa mereka akan mengumpulkan begitu banyak barang. Itu semua berkat Lin Feng. Jika Lin Feng tidak ada di sana, maka akan sulit untuk membunuh binatang buas level 7. Sangat bagus, kita masing-masing dapat memiliki 3 pil yang dalam. Kita bisa menukar material lain dengan item atau senjata yang berguna. Sekarang, kita bisa kembali ke sekte dan menikmati kerja keras kita. Petik 2. Pil yang sangat dalam adalah cara yang sangat efisien untuk meningkatkan kekuatan seseorang di jalur kultivasi. Pil paling efektif 3 kali pertama, setelah setiap pil ki di dalam tubuh akan mulai menunjukkan reaksi. Pil pertama akan menyebabkan tubuh meluap dengan ki dan kemungkinan mencapai lapisan ki berikutnya akan sangat tinggi. Setiap pil berikutnya, efeknya akan sangat berkurang dan setelah pil ketiga, efek pil akan minimal. 3 pil yang sangat penting. Han dan yang lainnya sangat bahagia. Ada banyak pil yang bisa dipilih dan mereka akan memiliki kesempatan untuk berkultivasi ke lapisan ki ke-8 dengan bantuan pil. Dalam sekte Yunhai, kultivator terendah berada di lapisan ki ke-5. Murid yang telah mencapai lapisan ki ke-7 juga dianggap rata-rata. Hanya mereka yang telah mencapai lapisan ki ke-8 yang menerima manfaat penuh dari sekte tersebut. Selama hari-hari bersama Lin Feng mereka mulai memahami kepribadiannya dan bagaimana dia bertindak. Dia bertekad di jalur kultivasi dan memiliki aura seperti dewa yang luar biasa yang terpancar darinya setiap saat. Ayo kembali, kata Lin Feng. Hal pertama yang mereka lakukan setelah kembali ke sekte adalah pergi dan menukar barang berharga mereka dengan 12 pil yang masing-masing diberi 3. Lin Feng juga menukar beberapa bahan tambahan untuk pedang panjang. Han mendapatkan kapak baru untuk dirinya sendiri. King Yi menukar barang dengan 2 pil yang sangat dalam yang akan memperkuat dasar-dasar seseorang di atas dasar kultivasi. King Yi akhirnya menyadari bahwa fondasi kultivasinya tidak cukup kuat. Apa yang ditukar Jing Yun dengan barang-barangnya agak mengejutkan Lin Feng, pil kecantikan. Pil yang sangat dalam ini digunakan untuk membuat wanita lebih menarik dan cantik. Jika seorang wanita jahat menggunakan pil kecantikan, mereka tidak akan memiliki efek yang besar karena akan mencerminkan sifat inti dari ki mereka. Namun Jing Yun adalah gadis yang sangat murni dan lugu dan itu akan meningkatkan efek kecantikannya. Lin Feng tidak mengerti mengapa dia memilih pil kecantikan karena dia sudah sangat cantik baginya. Kenapa kamu memandangku seperti itu? Jing Yun bertanya pada Lin Feng yang tidak bisa berhenti menatapnya. Dia merasa risih, pipinya memerah dan membuang muka. Tidak ada, hanya saja kamu sudah sangat cantik. Saya tidak merasa Anda harus berubah dengan cara apapun, kata Lin Feng yang tiba-tiba terlihat sangat malu sebelum mulai tertawa dengan canggung. Karena Jing Yun telah memilih pil kecantikan, tapi siapa dia turut campur urusannya. Lin Feng, apakah kamu berencana untuk kembali? Han bertanya pada Lin Feng. Dia berpikir bahwa jika mereka memiliki kesempatan, Lin Feng dan dia bisa kembali ke Black Wind Mountain bersama dan mengumpulkan lebih banyak bahan. Ayo berlatih dan tingkatkan keterampilan kita dulu. Saya pikir berada di lapisan ki ke-7 masih terlalu rendah dalam sekte, kata Lin Feng. Itu memang hanya cukup untuk dianggap rata-rata oleh orang lain. Memang, kita semua perlu meningkatkan keterampilan kita sebagai penggarap. Lin Feng, mengingat kekuatanmu saat ini, kamu bisa pergi kemana saja untuk berlatih. Saya tidak berpikir ada yang akan menghentikanmu, kata Han menggelengkan kepalanya. Dia kemudian merekomendasikan tempat yang jauh di mana ada ngarai yang sangat besar. Itu adalah tempat paling terkenal dari sekte Yunhan, Jurang Badai. Sekte Yunhai dikelilingi oleh 8 puncak gunung yang sangat tinggi. Di tengah puncak gunung Sekte Yunhai adalah jurang badai yang memiliki titik terdalam beberapa ratus meter. Itu mencakup area yang sangat luas dan dibagi menjadi beberapa area seperti kota bawah tanah. Ngarai itu sangat luas dan banyak pemandangan berbeda dapat dilihat di dalamnya. Jika Anda memasukinya, mungkin Anda akan berakhir di tengah hutan atau mungkin oasis gurun. Asalkan mereka tidak memasuki ngarai mencari orang untuk bertarung, tidak peduli apa level mereka, Sekte Yunhai akan mendorong murid-muridnya untuk pergi dan mengumpulkan pengalaman mendekati kematian. Hanya murid terkuat yang akan memasuki jurang badai. Menjadi lemah dan masih masuk hanya akan menyebabkan kematian. Oleh karena itu murid Sekte Yunhai yang tidak setidaknya mencapai lapisan ki ke-8 tidak akan berani pergi ke Stormy Gorge. Selain itu, ada tempat lain jauh di dalam, Stormy Gorge, yang disebut arena hidup atau mati. Asalkan seorang murid secara sukarela menginjakkan kaki ke arena hidup atau mati, mereka bisa bertarung sampai mati karena dendam dan jika mereka secara tidak sengaja terbunuh, Sekte Yunhai tidak akan terlibat. Meskipun pembunuhan langsung tidak diperbolehkan di sini, sekali saja dalam kehidupan mereka dipukuli sampai setengah mati, hampir tidak mungkin untuk kembali dengan selamat. Beberapa orang bahkan diam-diam akan membunuh murid yang terluka saat mereka berusaha kembali ke sekte tersebut. Jika Anda memiliki kekuatan yang cukup, Anda bahkan dapat secara terbuka membunuh murid lain dan sekte itu akan menutup mata. Orang-orang yang akan memasuki arena hidup atau mati telah membunuh anggota keluarga atau sahabat mereka dan tidak dapat lepas dari balas dendam. Tentu saja aku akan pergi, kata Lin Feng melihat ke arah daerah di mana Stormy Gorge berada. Mengamati kerumunan orang di cakrawala menuju ngarai, ekspresinya berubah drastis saat dia teringat masa lalu. Jika Lin Feng baru saja mencapai lapisan ki ke-5 dan orang-orang masih bisa memanggilnya sampah, dia tidak punya pilihan selain menonton pertempuran di Stormy Gorge dari kejauhan sambil menghindari semua murid lainnya. Ini tentu saja ingat bagaimana dia ditipu.
Mohon penilaiannya untuk novel ini ya, silakan beri penilaian di kolom komentar di bawah. Terima kasih, salam Penatua.